Nah, ini secara garis besar, kuliah rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Nah, rangkaian listrik itu sendiri itu mempelajari tentang sinyal. Sinyal yang dimaksud di sini bisa berupa tegangan listrik, beda potensial antara dua titik pada suatu rangkaian. Kalau ada satu potensialnya lebih tinggi, satu potensialnya lebih rendah, atau satu positif, yang lain negatif, maka terjadi tegangan. Tegangan itu beda potensial. Nah, kemudian dengan adanya beda potensial itu, kalau ada muatan listrik di dalam konduktor, maka dia terdorong untuk bergerak, maka menimbulkan aliran muatan listrik yang biasa disebut sebagai arus listrik. Jadi yang kita pelajari di sini adalah adanya beda potensial alias tegangan, kemudian efeknya itu adalah menimbulkan arus listrik di antara kedua titik yang tadi berbeda potensial, ya kan? Nah, tetapi waktu mengalirnya arus ini, kemungkinan dia melewati berbagai komponen, seperti komponen resistor yang sudah Anda pelajari bersama Pak Dujoko Suroso. Nah, di akhir kuliah sebelum UTS, harusnya Anda juga diperkenalkan dengan komponen pasif lainnya, yaitu kapasitor dan induktor. Nah, kalau kita melihat bagaimana kelakuan dari sinyal ini terhadap waktu, maka kita bisa membagi 3 rangkaian listrik yang akan dibahas pada perkuliahan ini. Yang pertama namanya rangkaian DC atau singkatan dari direct current DC. Nah, di sini sinyalnya selalu berharga tetap sepanjang waktu. Jadi apakah Anda melihatnya di waktu awal atau di waktu tengah atau di waktu akhir, harganya sama. Jadi kalau Anda sedang memperhatikan suatu arus yang mengaliri suatu titik atau suatu simpul gitu, harganya adalah 3 ampere ketika Anda ukur di waktu awal, maka akan 3 ampere terus di waktu tengah maupun nanti di waktu akhir, sepanjang rangkaiannya berupa rangkaian DC. Ya. Nah, kemudian pada rangkaian ini diperkenalkan juga komponen pasif berupa resistor, cuma resistor saja. Ya. Nah, dengan hanya menggunakan resistor, Anda diperkenalkan berbagai cara untuk menganalisis rangkaian listrik. Dari mulai adanya yang namanya kalang atau loop. Nah, Anda nanti diperkenalkan dengan hukum Kirchhoff yang berhubungan dengan kalang, yaitu jumlah jatuhan tegangan itu sama dengan 0, atau jumlah naikan tegangan sama dengan 0, atau jumlah tegangan yang jatuh sama dengan jumlah tegangan yang naik, gitu ya. Itu berlaku pada suatu kalang, suatu loop, suatu putaran dari suatu titik, misalnya ground gitu, biasanya titik ground yang dijadikan acuan, kemudian berputar searah dengan jarum jam, lalu kembali lagi ke titik yang sama. Maka kalau Anda telusuri berapa tegangan yang jatuh maupun tegangan yang naik selama satu putaran itu, maka terjadilah hukum Kirchhoff, jumlah tegangan yang naik sama dengan jumlah tegangan yang turun pada suatu kalang. Okay? Begitu juga pada suatu simpul, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, itu juga hukum Kirchhoff yang berhubungan dengan arus, ya. Nah, itu semua sudah dipelajari, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis yang berikutnya, ada menggunakan rangkaian ekuivalen Thevenin, ada rangkaian ekuivalen Norton, kemudian juga mungkin ada transformasi sumber, mungkin ada beberapa hal teknik analisis yang diberikan oleh Pak Dujoko Suroso. Nah, selesai itu, yang ditekankan di sini adalah teknik analisisnya, ya kan? Baru diperkenalkan rangkaian transient. Nah, rangkaian transient komponennya bukan cuma resistor, tapi disertai dengan kapasitor, menjadi rangkaian RC, resistor kapasitor, atau rangkaian RL, resistor dan induktor. Nah, nanti ada juga beberapa soal yang menggabungkan ketiga-tiganya, resistor, kapasitor, induktor, gitu. Nah, begitu ada kapasitor dan induktor yang ternyata walaupun pasif, ternyata memiliki sifat bisa menyimpan tenaga, memiliki storage tenaga di sini. Nah, maka ada mulai unsur waktu berperanan. Jadi sinyal tadi tidak berharga tetap sepanjang waktu, tapi mulai terjadi perubahan. Perubahannya itu biasanya besar di awal, di waktu awal itu dia membesar, kemudian dia mengecil dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, dengan demikian kita mempelajari pada bagian ini bahwa ada suatu rangkaian yang pada awalnya itu tidak ada sumber, tidak ada sumber yang bisa menghasilkan sinyal, tapi sudah ada komponen pasifnya, ada resistor, ada kapasitor atau induktor gitu ya. Tapi kemudian pada suatu saat waktu kita mengamati mulai rangkaian ini terjadi adanya sumber,
Jadi disebut dengan istilah mendadak ada sumber gitu. Nah, itu merupakan rangkaian transien yang saya bilang tadi sinyalnya itu sifatnya itu sementara, membesar kemudian mengecil gitu. Itu mungkin atau mengecil kemudian membesar bisa juga. Waktu mula-mula itu nggak ada sinyalnya, kemudian tiba-tiba ada sumber, maka kemudian muncul apakah tegangan ataupun arus. Lawannya adalah mendadak sumber itu lenyap. Mula-mula ada, kemudian waktu kita datangi, waktu T sama dengan 0, sumber itu udah nggak ada lagi. Tapi efeknya mungkin masih ada di kapasitor karena dia mampu menyimpan muatan. Jadi sewaktu masih ada sumber, diisi kapasitor tersebut, tapi ketika sumber itu lenyap, ternyata kapasitornya itu bisa menjadi sumber sementara, bisa mengalirkan arus kepada komponen lainnya, bisa menghasilkan tegangan pada komponen lainnya dan pada dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah maka disebut sebagai rangkaian transien. Ya, oke. Jadi kita sudah melihat dua macam jenis rangkaian, yang tadi sinyalnya tetap sepanjang waktu atau sinyal yang berubah dengan cepat, sinyalnya bersifat sementara atau temporary. Nah, mulai hari ini kita akan belajar rangkaian AC, singkatan dari alternating current. Nah, di sini walaupun namanya arusnya bolak-balik, bukan cuma arus yang bisa berbolak-balik, tapi juga tegangannya gitu ya. Tapi memang paling gampang kita membayangkannya arusnya yang bolak-balik. Nah, coba kita bayangkan ada satu konduktor terentang dari arah selatan ke arah utara, misalnya. Jadi ada ujungnya, ada pangkalnya, maaf. Kemudian ada ujungnya, pangkalnya misalnya di selatan, lalu ujungnya di utara. Nah, kalau terhadap konduktor ini kita pasangkan sumber AC, apa yang terjadi? Maka muncullah arus yang mula-mula kecil dari arah selatan ke utara. Lalu dengan berjalannya waktu, arus itu membesar. Jadi mula-mula harganya cuma 0 ampere, lalu jadi 0,1 ampere, lalu jadi 1 ampere, lalu jadi 5 ampere, lalu jadi 10 ampere gitu ya. Membesar terus dari arah selatan ke utara. Nah, ditungguin terus, diperhatikan terus, diukur terus, ternyata setelah sampai ke 10 ampere dia turun. 10 ampere, turun ke 8 ampere, lalu ke 7 ampere, 3 ampere, 2 ampere, setengah ampere, lalu 0. Kemudian setelah itu membesar lagi, tapi arah bergeraknya itu bukan dari selatan ke utara, malah sebaliknya, dari utara ke selatan. Mula-mula kecil, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, terus mengalir dari utara ke selatan, sampai ke harga puncaknya 10 ampere, lalu dia mengecil lagi. 10 ampere, 8 ampere, 7 ampere, terus setengah ampere, lalu lagi. Setelah itu balik arah dia. Dari selatan ke utara. Demikian seterusnya. Itulah yang disebut dengan arus bolak-balik. Ya, kalau secara fisiknya begitu ya. Nah, tapi apa gunanya dibuat arus begitu? Kelakuannya serupa itu. Nah, itu karena dengan menggunakan rangkaian AC, maka perpindahan daya itu paling efektif. Artinya perpindahan daya itu begini. Jadi kita tahu di rumah kita itu ada listrik, kita pakai untuk televisi, kita pakai untuk radio, kita untuk pakai mesin cuci, untuk pemanas, segala macam. Pakai listrik lah kita hidup. Tanpa listrik nggak bisa hidup rasanya. Nah, dari mana listrik di rumah itu? Kan berarti dari sumbernya. Sumbernya berupa apa? Pembangkit listrik. Milik siapa? Mungkin milik PLN gitu ya. Kita langganan sama PLN, bayar tiap bulan supaya kita dapat pasokan listrik. Nah, tempat pembangkit daya itu biasanya jauh dari rumah di mana listrik itu dikonsumsi. Nah, oleh karena itu dibutuhkan semacam transmisi pemindahan daya listrik dari tempat sumber dibangkitkan ke tempat konsumsi. Nah, ternyata kalau dipakai rangkaian DC untuk transmisi dari pembangkit ke rumah, maka terjadi banyak hilang daya di tengah jalan. Jadi banyak terjadi rugi-rugi daya istilahnya, power loss gitu ya, loss itu LOSS, rugi gitu, kehilangan gitu. Nah, tapi kalau dipakai rangkaian AC, maka akan lebih sedikit terjadi rugi-rugi daya. Semua daya yang dihasilkan di pembangkit daya itu bisa diteruskan sampai ke rumah dan kemudian bisa dipakai di rumah. Cuma ketika sampai di rumah, kita tidaklah menggunakan peralatan AC.
televisi kita itu peralatan DC, komputernya itu ke DC, pemanas nasi kita juga DC gitu kan. Makanya pada bagian power supply berbagai piranti yang kita miliki itu ada semacam komponen catu daya atau power supply yang mengubah bentuk AC tadi menjadi DC. Jadi DC itu cocok pada rangkaian piranti untuk berbagai device, untuk berbagai peralatan di rumah tangga, itu cocok. Tapi untuk transmisi daya, yang cocok itu menggunakan rangkaian AC. Oleh karena itulah kita belajar dua-duanya. Anda sudah belajar sebelum UTS, setelah UTS rangkaian AC. Dan nanti Anda lihat bahwa nanti ada satu topik penting dari rangkaian AC ini berhubungan sama daya. Nah, daya nanti akan kita bicarakan, ada macam-macam dayanya, nanti akan sampai pada kuliah tersebut. Oke, sampai di sini dulu semacam refresher, penyegar, kemudian juga sekaligus mengaitkan antara kuliah yang sebelum UTS dengan kuliah yang sudah UTS. Oke, kita mulai. Jadi kuliah rangkaian listrik untuk kelas A dimulai setelah UTS. Ini adalah pertemuan yang ke-6 dari 10 kali pertemuan. Judulnya di sini adalah analisis ajak dari sinusoidal. Nanti Anda akan lihat bahwa ajak yang dimaksudkan di sini adalah steady state gitu, karena ternyata keluaran dari suatu rangkaian AC itu sebenarnya ada dua bagian. Ada yang bagian transient dan ada bagian yang steady state. Yang transient itu nanti cepat lenyap efeknya, sementara yang steady state itu akan terus ada efeknya sepanjang masih ada input. Selama ada input, maka tanggapan ajak itu ada terus, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari. Transient yang sudah pernah Anda pelajari bersama Pak Dwi Jiko Soroso waktu Anda berkenalan dengan komponen kapasitor dan induktor yang pada rangkaian itu ada yang menggunakan sumber yang muncul mendadak atau sumber yang hilang mendadak gitu ya. Nah, itu contoh dari rangkaian transient. Kita tidak akan mengutak-ngatik itu lagi, tapi kita akan melihat bagaimana rangkaian AC dengan tanggapan yang ajak. Nah, sedangkan sinusoidal seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa itu menunjukkan model dari bentuk tegangan dan arus pada rangkaian AC. Oke, kita mulai dengan sasaran dari kuliah ini. Ada 3 materi kuliah, 3 bagian besar, yaitu kita akan mempelajari dulu sinusoidal atau sinusoid, kata bendanya, dari bentuk umumnya, kemudian ada karakteristik yang berupa pergeseran fase atau sudut fase, nanti Anda akan lihat apa yang dimaksud dengan sudut fase. Lalu hubungan antara kedua bentuk gelombang ini, sinus dan kosinus. Ya. Kemudian kita akan lihat bahwa tadi tanggapan atau keluaran dari suatu rangkaian ada 2 macam kan, ada yang transient, ada yang ajak. Nah, kita lihat khusus yang ajaknya saja. Nah, yang ajak ini hanya ada ketika ada input. Nah, input itu nama lainnya adalah force function, fungsi pemaksa. Jadi ini tanggapan paksaan ini maksudnya tanggapan ketika ada input, dan inputnya itu berupa sinusoidal, gitu ya. Nah, sebagai contoh, nanti kita akan lihat rangkaian RL, resistor dan induktor, kalau diberi input berupa sinusoidal. Oke. Nah, kemudian yang bagian ketiga, kita lihat nanti, ternyata bentuk persamaan sinusoidal itu, yang ada kosinus dan sinusnya, ternyata kalau kita ubah menjadi bentuk eksponensial, itu nanti perhitungannya akan menjadi lebih mudah, gitu ya. Jadi kita akan melihat ada hubungan antara sinusoidal dengan eksponensial yang biasanya dinyatakan sebagai identitas Euler. Tulisannya Euler gitu, tapi bacanya Euler. Nah, dengan menggunakan identitas Euler ini kita ubah bentuk sinus kosinus itu nanti membentuk E pangkat J dan seterusnya. Nah, begitu ada J, ternyata kita sudah pindah ke sumber imajiner gitu, sumber real dan sumber imajiner yang nanti secara bersama-sama dianggap sebagai sumber kompleks. Jadi kita nanti terpaksa belajar sedikit tentang bilangan kompleks, mungkin sudah disinggung pada mata kuliah matematika lainnya gitu. Tapi ini sebagai alat untuk mempermudah analisis rangkaian AC. Jadi kita terpaksa menambahkan konten, menambahkan bagian imajiner ini. Padahal yang selama ini kita ketahui, baik itu sumber maupun tanggapan, semua bersifat real.
bisa diukur, bisa diamati gitu ya. Tapi ada juga yang perlu kita imajinasikan gitu rupanya. Nah, kalau ini digabungkan maka nanti menjadi rangkaian yang kompleks dan nanti kita akan melihat efek dari menggunakan bilangan kompleks itu persamaan-persamaan diferensial yang biasanya ada derivatif dan integral itu nanti hanya menjadi persamaan aljabar yang tambah kurang kali bagi operasinya. Oke, kita masuk ke bahan yang pertama. Yang ini adalah penyegaran kembali tentang sinusoidal. Pasti Anda sudah tahu gelombang sinusoid. Nah, kalau itu dinyatakan dalam bentuk tegangan, jadi tegangan yang berubah secara sinusoidal, itu persamaannya sebagai berikut. Jadi huruf V kecil di sini itu menunjukkan dia merupakan besaran yang berubah terhadap waktu. Kemudian ditekankan lagi bahwa dia memang berubah terhadap waktu dengan merupakan fungsi dari T. T di sini mewakili time atau waktu. Kemudian bentuknya itu adalah Vm dikalikan sin omega T. Nah, Vm ini adalah amplitudo. Ini suatu konstanta yang menunjukkan tinggi dari puncak atau dalamnya lembah dari gelombang ini. Jadi dari sumbu mendatar ini ke arah nilai tertinggi dari tegangan itu yang disebut dengan nama amplitudo. Ini besarnya adalah Vm ya. Oke, kemudian sinus seperti Anda ketahui itulah yang membuat gelombang yang berulang-ulang ini ya, kelakuan dari fungsi sinus. Nah, sinus supaya bisa bekerja dia memiliki argumen. Argumen dari fungsi sinusnya ada dua besaran, omega dan T. T tadi sudah tahu adalah waktu. Nah, tinggal omega itu disebut sebagai frekuensi radian atau nama lainnya frekuensi sudut gitu. Nah, yang mirip kelakuannya seperti kecepatan sudut gitu ya. Jadi menunjukkan seberapa cepat gelombang ini berubah gitu terhadap waktu. Nah, yang penting lagi ketika Anda lihat sumbu mendatar ini menunjukkan dia bersatuan radian, omega kali T, berarti omega itu memiliki satuan radian per detik. Nah, radian per detik dikalikan T detik, maka semuanya menjadi radian. Radian itu adalah satuan sudut selain derajat. Ya, jadi ada dua satuan sudut, bisa radian yang merupakan harga 0, lalu pi per 2, pi, 3 pi per 2, sampai 2 pi. Nah, itu semua dalam satuan radian. Dengan pi sendiri itu harganya adalah 3.14159. Nah, pasti semua juga sudah tahu. Nah, yang menjadi penting bahwa ketika sudutnya itu pas 2pi radian, maka gelombangnya akan berulang lagi. Nah, itu yang menunjukkan dia bersifat periodik atau keberulangan gitu, bisa berulang-ulang setiap 2pi radian. Dengan demikian dikatakan bahwa periodenya untuk membuat satu gelombang penuh itu adalah 2pi radian. Sudut 2pi radian membuat satu gelombang penuh dari sinusoidal ini. Dan kalau nanti diteruskan lagi dari 2pi ke 4pi, maka satu gelombang penuh lagi akan terbentuk. Demikian seterusnya. Ya. Oke, nah tapi kita lebih sering nanti menggunakan sumbu mendatarnya itu berupa waktu. Nah, jadi bukan sudut tapi waktu. Nah, di sini Anda lihat bahwa tempat tadi sudut mencapai 0, ya pada waktu 0, sudut ketika harganya pi per 2 itu ketika T besar per 4, ketika sudutnya pi radian itu pada T per 2, ketika sudutnya itu adalah 3pi per 2 itu tercapai pada waktu pada saat 3T besar per 4, dan ketika 2pi itu pas 1T besar. Jadi T besar ini dinamakan periode juga, tapi satuannya sekon atau detik, itu menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang sinusoidal penuh. Dari 0 ke puncak, ke 0 ke lembah, ke 0. Nah, itu satu gelombang penuh. Atau kalau kita nggak memulainya dari 0, dari puncak, misalnya, dari puncak yang pertama ke puncak yang kedua, nah itu juga satu gelombang penuh. Atau dari lembah ke lembah, nah itu juga satu gelombang penuh. Waktunya sama, yaitu T besar ini, T besar detik, atau dalam sudut tadi 2pi radian. Gitu ya. Nah, lalu ada besaran lain yang perlu kita perhatikan, yakni berapa banyak gelombang yang terbentuk di dalam 1 detik, atau berapa bagian gelombang penuh yang terbentuk dalam 1 detik. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi menunjukkan berapa banyak gelombang yang terbentuk dalam 1 detik, atau berapa bagian. Karena kalau
gelombangnya itu besar-besar, mungkin nggak lengkap dalam 1 detik itu satu gelombang itu terbentuk. Oleh karena itu saya sebutkan berapa bagian gelombang yang terbentuk dalam 1 detik. Tapi kalau misalnya frekuensinya besar, berarti gelombangnya itu rapat-rapat, mungkin dalam 1 detik ada 10 gelombang. Nah, itu juga frekuensi, ya. Oleh karena itu, frekuensi dihubungkan dengan periode, itu adalah 1 per periode. Jadi 1 per periode adalah frekuensi. Dengan demikian, frekuensi itu satuannya seperdetik atau dengan nama Hertz, nama seorang ilmuwan Jerman yang mungkin menemukan besaran ini. Ya, jadi disebutkan Hertz atau seperdetik. Oke, nah tadi saya sempat menyebut bahwa frekuensi sudut itu seperti kecepatan sudut. Jadi berapa cepat sudut itu berputar atau berubah gitu ya. Nah, Anda tahu dari mekanika Newton bahwa kecepatan dikalikan waktu adalah jarak, ya kan? S sama dengan V kali T. Nah, di sini juga ada semacam itu, yakni omega, yang tadi saya bilang frekuensi sudut atau mirip kayak kecepatan sudut, dikalikan dengan waktu, yaitu 1 periode, berarti akan menempuh jarak sudut sebesar 2pi radian. Ya, jadi ini seperti hukum kecepatan mekanika Newton. Jadi V kali T sama dengan S gitu. Nah, di sini omega yang merupakan kecepatan perubahan sudut dikalikan waktu 1 gelombang penuh periode itu akan membentuk sudut sebesar 2pi radian. Jadi mudah mengingatnya yang bagian ini pakai hukum mekanika Newton tadi. Nah, kemudian dari atas ini kita bisa mendirikan frekuensi sudut adalah 2pi per periode. Atau karena seperperiode tadi sudah didefinisikan sebagai frekuensi, maka frekuensi sudut itu sama dengan 2pi frekuensi. Nah, namanya dua-dua ada frekuensi. Yang frekuensi sudut ini satuannya radian per detik, yang frekuensi ini satuannya seperdetik. Ini yang disebut sebagai frekuensi linear gitu, yang ini dianggap sebagai frekuensi sudut. Ya, penghubungnya adalah 2pi. Ya. Dengan ini dianggap bahwa Anda sudah mengetahui semua tentang gelombang sinusoidal, baik tadi definisinya, baik karakteristiknya, maupun satuan yang dipergunakan. Nah, sekarang ada karakteristik lain yang penting juga yang dipergunakan pada rangkaian AC, itu adalah pergeseran fase, gitu ya. Jadi ternyata untuk menyebutkan gelombang atau tegangan AC tadi, itu ada bagian yang tadi belum lengkap. Tadi kita berhenti cuma sampai Vm sin omega T. Nah, ternyata yang bagian argumen untuk fungsi sinus ini ada tambahannya, yaitu omega T tambah theta. Nah, tapi ini biasanya baru muncul tetanya kalau gelombangnya lebih dari 1. Nah, jadi kalau cuma gelombangnya 1, mungkin cukup sampai sin omega T. Tapi begitu gelombangnya lebih dari 1 dan kita mau membandingkan satu gelombang dengan gelombang lainnya, nah bentuknya kan seperti yang warna merah sama yang hijau ini, maka kita harus memakai karakteristik yang lain yaitu sudut fase. Nah, sudut fase dilambangkan dengan theta di sini merupakan besar sudut dari pergeseran gelombang sinus asli ke sebelah kiri atau ke waktu yang lebih awal. Jadi gelombang asli di sini adalah yang melewati titik origin 0,0 ini, yang warna hijau, itu yang persamaannya Vm sin omega T. Nah, kemudian ada gelombang kedua yang warna merah. Yang warna merah ini Anda lihat kalau ini memang sekarang sumbu mendatar menunjukkan sudut ya, tapi tadi kan sumbu mendatar kan juga boleh menunjukkan waktu, ya kan? Pakai T kecil ini aja, disembunyikan misalnya omeganya. Maka kita lihat bahwa puncak yang dicapai oleh si gelombang yang hijau ini pada waktu di sini pi per 2 atau T per 4 kan tadi seperempat periode itu ternyata lebih lambat daripada gelombang yang merah. Jadi kalau kita menggunakan, balik dulu ke sini, sumbu waktu seperti ini adalah waktu sekarang. Kalau kita anggap 0 itu waktu sekarang gitu, waktu kita mulai mengamati, maka yang sebelah kirinya itu waktu masa lalu. Nah, ini PAST, masa lalu. Sementara yang ke sebelah kanannya itu future, masa depan. Jadi dengan demikian waktu berjalan terus dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Gitu ya. Nah, dengan demikian ini bisa Anda lihat bahwa si gelombang merah
udah mencapai puncaknya pada waktu yang ini, di bawah T/4, lebih kecil dari T/4, T besar per 4. Sementara si gelombang hijau baru mencapai puncaknya pada T/4. Dengan demikian dikatakan bahwa gelombang merah yang persamaannya Vm sin omega T tambah theta ini mendahului, dia dibilang mendahului daripada yang hijau. Nah, mendahulunya seberapa jauh? Sebesar theta. Jadi theta menunjukkan besar sudut yang menggeser suatu gelombang yang merah ini terhadap gelombang standar yang hijau ini. Nah, dengan demikian di sini disebutkan bahwa Pm sin omega T tambah theta memimpin atau leading. Dia lebih dahulu terjadinya daripada yang gelombang yang hijau. Memimpin terhadap Vm sin omega T sebanyak theta radian. Nah, jadi dia dalam satuan sudut ya. Makanya tadi di sini digambarkan dalam sumbu omega T, sumbu sudut. Kemudian bisa juga kita katakan sebaliknya bahwa Vm sin omega T yang hijau itu terlambat dari istilahnya lagging. Terlambat dari Vm sin omega T tambah theta sejauh theta radian. Jadi hati-hati bahwa di sini menggunakan tanda tambah. Lalu kalau ini besarannya positif, memang theta itu positif, berarti gelombang ini leading terhadap gelombang standar yang melewati 0,0. Tapi kalau di sini nanti dapatnya adalah minus theta, bisa saja, maka gelombang yang dibandingkan, gelombang merahnya itu harusnya terlambat dibandingkan gelombang yang standar yang hijau. Kalau di sini minus theta, ya, karena ini positif, dia leading. Tapi kalau minus dia nanti lagging, ya. Oke, kita lihat yang lain lagi tentang leading dan lagging ini. Jadi kalau ada dua sinusoidal dikatakan leading atau lagging tadi, itu artinya sama aja mereka tidak sefase atau out of phase, gitu ya. Kadang-kadang theta inilah yang menunjukkan seberapa besar mereka out of phase-nya, tidak sefasenya, gitu. Kan di sini jelas-jelas menunjukkan perbedaan dan perbedaan itu konsisten di semua tempat bahwa antara hijau yang merah ini selalu terpisah sebesar theta radian. Gitu ya. Tapi ada juga nanti kejadian bahwa sudut fasenya sama. Nah, kalau sudut fasenya sama, maka dikatakan sebagai in phase atau sefase. Kedua gelombang itu sefase. Nah, nanti gambarnya itu adalah gelombang hijau dan gelombang merah ini bertimpaan. Nah, kalau bertimpaan kan berarti ya sudut fasenya atau tetanya sama dengan 0. Berarti tidak ada perbedaan di antara mereka gitu ya. Makanya dikatakan sefase ya. Oke, nah dalam teknik listrik yang kita pergunakan pada kuliah ini, sudut fase nanti dinyatakan bukan menggunakan radian, tapi menggunakan derajat. Dan nanti dibatasi tetanya itu antara 0 sampai 180 derajat, atau dari 0 sampai minus 180 derajat. Gitu ya. Jadi kita lihat bahwa sudut fase itu nanti bisa diukur melawan arah jarum jam, atau searah dengan jarum jam, tapi selalu dimulai dari sumbu mendatar yang positif. Jadi kalau kita punya salib sumbu mendatar yang positif, nah yang kuadran pertama yang dibuat oleh sumbu mendatar positif dan sumbu tegak positif, nah itu nanti yang dijadikan tempat untuk memulai menghitung sudut, yaitu dari sumbu mendatar positif, apakah kita bergerak searah dengan jarum jam, nah itu menimbulkan sudut yang negatif, atau melawan arah jarum jam, yang itu menghasilkan sudut yang positif. Makanya kalau untuk sudut yang positif itu nanti untuk theta harganya dari 0 sampai 180 derajat. Untuk sudut fase yang negatif itu harganya dari 0 sampai minus 180 derajat. Yaitu ya ketika kita menggunakan arah sesuai dengan arah jarum jam. Ya. Oke, nanti kita akan sampai situ juga, tapi cuma peringatan aja. Lalu yang perlu kita perhatikan begini, jadi kalau ada satu contoh tegangan sinusoidal atau tegangan AC, ini amplitudonya 100 volt berarti satuannya karena tegangan, kemudian dikalikan dengan sinus, lalu ada argumennya 2pi 1000T. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan frekuensi sudutnya adalah yang di luar T ini, itu adalah 2pi 1000. 2pi 1000 ya sama dengan 2000 pi. Nah, itulah radian per detik, itulah omeganya. Jelas-jelas satuannya radian.
Nah, kemudian yang bagian sudut fasenya di sini minus. Nah, ini tanda minus, minus V/6. Jadi gelombang V ini harusnya terlambat terhadap gelombang standar. Nah, kalau ini jadi gelombang merah, dia gelombang merah yang tertinggal dari gelombang hijau yang seperti gambar sebelumnya ya. Nah, tetapi V/6 ini dalam satuan radian ini jarang dipergunakan. Yang dipergunakan itu seperti begini, 30 derajat ya. Mengapa dapatnya 30 derajat? Karena pi radian itu setara dengan 180 derajat. Jadi 180 bagi 6 dapatnya 30 ya. Pasti Anda sudah tahu lah pi radian sama dengan 180 derajat ya. Saya cuma menyegarkan aja. Nah, makanya ditulis nanti sebagai kebiasaannya V sama dengan 100 sinus 2pi 1000 T. Nah, ini tetap radian kurang 30 derajat. Oleh karena itu, kalau Anda mau mencari harga sinus ini, maka yang ini mesti diselesaikan dulu argumennya. Apakah Anda mengubah radian diubah menjadi derajat, maksud saya, lalu derajat kurang derajat, atau yang derajat diubah menjadi radian, radian kurang radian. Nah, setelah dapat satu harga, apakah dalam satuan radian atau dalam satuan derajat, baru Anda cari sinusnya. Ya, jadi jangan langsung dikurangkan 2pi 1000 T radian kurang 30 derajat gitu. Berapapun angkanya langsung Anda kurangkan. Bukan begitu. Anda mesti menyamakan dulu menjadi satuan sudut yang sama, baru dilakukan penambahan atau pengurangannya. Setelah menjadi satu harga tunggal, baru Anda cari sinusnya. Baru kemudian dikalikan 100. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau membandingkan seperti gambar ini tadi, antara dua gelombang ini, ada beberapa syarat yang perlu Anda penuhi dulu sebelum dijadikan perbandingannya. Yang pertama, keduanya mesti ditulis sebagai gelombang sinus saja atau kosinus saja. Jadi jangan dibandingkan sinus dengan kosinus, tapi kosinusnya harus diubah menjadi sinus dulu, kemudian baru dibandingkan sinus dengan sinus. Ya. Oke, syarat yang kedua, lalu keduanya harus ditulis dengan amplitudo yang positif. Jadi kalau di sini ada amplitudonya negatif, nanti bisa diubah menjadi positif. Saya tunjukkan caranya, tapi harus sesama positif amplitudonya yang baru bisa dibandingkan fase di antara kedua sinusoidal tersebut. Lalu yang ketiga, ini yang penting juga, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. Jadi kalau yang satu 2pi kali 1000, maka yang gelombang kedua juga mesti 2pi kali 1000 untuk omeganya atau frekuensi sudutnya. Nah, ini beberapa cara untuk mengubah gelombang sinus kosinus tadi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita memiliki sinus omega T, mulai ini sinus omega T, kemudian udah jelas-jelas di sini apa amplitudonya positif, tapi mau dijadikan amplitudonya negatif, maka kita bisa menambahkan sudut 180 derajat atau mengurangkan 180 derajat. Nah, kita mendapatkan sinus omega T dengan amplitudo yang negatif. Ada minus di sini. Jadi ini salah satu cara nanti kalau Anda mengubah amplitudo. Nah, begitu juga kalau misalnya kosinus omega T, kemudian ditambah atau dikurang 180 derajat, itu menjadi minus kosinus omega T. Ya. Nah, jadi efek yang berpengaruh itu terhadap amplitudonya. Ya. Nah, tapi kalau penambah atau pengurang itu 90 derajat, itu mengubah fungsinya. Dari kosinus omega T ditambah atau dikurang 90 derajat, itu menjadi sinus omega T. Nah, cuman tanda amplitudonya juga mengalami perubahan ternyata. Nah, kalau ditambah itu menjadi kurang, kalau dikurang ini menjadi tambah. Ya, itu maksud simbol ini. Nah, begitu juga sinus, kalau mau diubah kosinus, ditambah aja dengan 90 derajat, maka akan menjadi kosinus omega T. Ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat contoh ini, kita membandingkan dua gelombang, yaitu tegangan V1 dan tegangan V2, itu berapa perbedaan sudut fase di antara mereka. Yang pertama, ini merupakan gelombang sinusoidal atau tegangan AC yang memiliki frekuensi 5 radian per detik. Frekuensi sudutnya 5 radian per detik. Bisa kita lihat di sini omega T, maka omega sama dengan 5. Lalu sudut fasenya tetanya 10 derajat. Tapi fungsinya kosinus, kemudian amplitudonya Vm1. Nah, tandanya positif lah ini, dianggap positif. Kemudian yang V2 adalah Vm2, berarti amplitudonya sudah sama-sama positif, walaupun harganya nggak perlu sama ya, harganya bisa aja berbeda.
kemudian frekuensinya sama. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang ketiga tadi. Jadi syaratnya mesti sama-sama berfrekuensi 5 radian per detik dalam hal ini. Nah, kemudian sudut tetanya minus 30 derajat. Nah, yang ini positif 10 derajat. Yang jadi persoalan, di sini kosinus, di sini sinus. Nah, oleh karena itu, diputuskan yang kosinus ini diubah menjadi sinus dengan menambahkan 90 derajat. Gitu ya, ditambahkan dengan 90 derajat, maka kita mendapati gelombang VM1 sin 5T tambah 100 derajat. Yang tadi sudut theta 10 derajatnya ketambahan 90 menjadi 100 derajat. Ya. Nah, kemudian kita baru bisa membandingkan kedua-duanya karena amplitudo sudah positif, sesama gelombang sinus, kemudian frekuensi sudutnya sama. Nah, tinggal kita perhatikan yang 100 derajat sama minus 30 derajat ini berapa selisihnya. Nah, itu bisa kita gunakan bidang sudut seperti ini. Jadi ini ada semacam salib sumbu, tapi itu menunjukkan sudut itu selalu dimulai dari sumbu mendatar yang positif. Jadi yang ini. Nah, itulah dianggap 0 derajat. Ya. Kemudian kita bisa bergerak berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan dengan arah jarum jam kalau begini. Jadi maksudnya kalau kita letakkan jarum jam di bidang ini, maka ya, jarum detik atau jarum menitnya itu kan bergeraknya dari jam 12 ke jam 3, kemudian ke jam 6, ke jam 9, balik ke jam 12, gitu kan? Ini yang namanya searah dengan jarum jam. Begini. Tapi bukan itu yang dipakai untuk sudut positif. Yang dipakai untuk sudut positif itu adalah melawan arah jarum jam. Counter clockwise bahasa Inggrisnya. Kalau searah tadi clockwise. Nah, yang dipakai counter dari sini, inilah yang menggambarkan sudut fase sebesar 100 derajat untuk gelombang V1. Nah, cuman sekarang gelombangnya dinyatakan sekarang sebagai suatu fasor, sebenarnya suatu vektor atau garis berpanah gitu, ada anak panahnya di ujungnya, hanya untuk menunjukkan bahwa dia sudah bergerak atau berputar sejauh 100 derajat. Sedangkan gelombang yang kedua punya sudut fase minus 30 derajat. Nah, karena dia berharga minus, berarti dari sumbu mendatar positif ini kita bergerak searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu menghasilkan sudut yang negatif. Nah, berarti inilah kedudukan V2 pada saat V1 mencapai 100 derajat. Nah, dengan demikian, selisih di antara mereka 100 dan 30 ini, alias 130 derajat lah yang merupakan perbedaan sudut fase di antara kedua gelombang. Gitu ya. Dan kita bisa mengatakan bahwa si V1 itu memimpin si V2 karena V1 sudah mencapai nilai positifnya 100 derajat, sementara V2 belum sampai pun ke sumbu mendatar yang positif ini karena masih butuh 30 derajat lagi supaya sampai kemari. Kalau bergeraknya semuanya melawan arah jarum jam. Kalau pakai cara begini, ya. Nah, tapi mengapa mesti pilih yang counterclockwise? Kalau secara clockwise ada kemungkinan bahwa si V1 yang tertinggal dari V2. Bagaimana kita melihatnya? Jadi V2 sudah mencapai 30 derajat pada arah clockwise, sementara V1 itu belum mencapai ke arah sumbu mendatar yang positif ini. Itu bisa juga begitu. Nah, dengan demikian kita mau melihat selisih yang ini, perbedaan yang pada arah clockwise ini. Nah, karena kita bisa melihat dari sumbu mendatar positif ini, itu terbentuk sudut sebesar ini 90, ini 180, ini 260 kan? Karena ini 270 sampai sini, tapi dikurangi 10 tadi, 100 ini juga dari sini 90, kemudian tambah 10, jadi ini cuma 10 yang sempit ini. Berarti kalau kita mengikuti arah clockwise, ini udah 270 sampai sini, tapi belum sampai, maka 270 kurang 10, ini semuanya sudutnya 260. Sementara si V2 sudah membentuk 30 derajat, maka selisih antara 260 dan 30 itu adalah 230 derajat. Jadi bisa juga dikatakan bahwa V1 tertinggal dari V2 karena V2 sudah mencapai sumbu mendatarnya, sementara V1 masih mau ke arah itu sebesar 230 derajat.
ya. Jadi bisa dua jawaban, apakah bisa dianggap V1 memimpin V2, bisa juga dianggap bahwa V1 tertinggal dari V2. Nah, pada waktu itu V1 dituliskan sebagai berikut, PM1 sinus 5T kurang 260 derajat, yang tadi menggunakan arah clockwise. Ya. Nah, cuma ini tidak konsisten sesungguhnya dengan pernyataan sebelumnya yang mengatakan sudut theta itu selalu dinyatakan sebagai lebih kecil sama dengan 180 derajat, ya kan? Nah, ini kan tadi udah batasannya, sedangkan yang ini udah jadi 260 derajat, udah lebih dari 180. Kalau 100 derajat dan 30 derajat masih di bawah 180 ya. Jadi yang lebih standar saya pikir yang menggunakan arah yang counter clockwise ya. Tapi mana tahu soalnya menggunakan cara yang alternatif bisa saja dan Anda mesti siap menghadapi semua keadaan serupa demikian ya. Jadi ini tadi hubungan antara sinus dan kosinus, saya pikir lagi-lagi nih hanya mengulang bahan yang pernah mungkin Anda terima, apakah di sekolah menengah dulu ataupun pada kuliah matematika lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke rangkaian listriknya. Tadi cuma pengantar aja matematika geometri, itulah kira-kira. Nah, Anda tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita punya suatu sumber, misalnya di sini sumber tegangan, nah ini dianggap sebagai input terhadap rangkaian RL ini, maka nanti sebagai respon terhadap sumber tegangan ini muncullah arus listrik. Jadi arus listriknya dianggap sebagai output, ya kan? Inputnya adalah si sumber tegangan. Oke, nah kemudian yang mengenai arus ini termasuk beban resistor dan beban induktor, gitu ya biasanya. Nah, cuma waktu dipasang pertama kali si sumber tegangan ini, pasti terjadi lonjakan arus yang mendadak, dari tadi tidak ada sumber, kemudian ketambahan sumber, muncul tanggapannya arus, lalu harga arus yang mendadak besar itu nanti mengecil, dan kemudian akan menuju ke suatu harga yang ajak, gitu ya. Nah, atau membesar kemudian bertahan di satu harga, itu mungkin juga gitu ya. Nah, yang penting adalah ketika tidak terjadi lagi perubahan arus, arus sudah apa istilahnya mencapai keadaan yang stabil gitu. Kalaupun naik turunnya itu saja berulang-ulang seperti sinusoidal tadi. Itu yang disebut sudah mencapai keadaan steady state. Nah, yang sebelumnya, sebelum mencapai keadaan steady state, ketika tadi masih terjadi perubahan yang yang drastis gitu, itu disebut sebagai fase transien. Nah, kita tidak menggarap fase transien pada rangkaian AC ini, kita hanya membahas tanggapan keadaan ajak atau steady state. Nah, tanggapan keadaan ajak itu hanya ada ketika ada input. Ketika sumber tegangan ini dilepas, nggak ada lagi tanggapan ajak itu, ya. Nah, jadi selama masih ada sumber input, yaitu force function, maka ada force response. Force di situ yang disebut dengan paksaan. Ya. Selama masih ada input, pasti ada output. Itulah kira-kira. Nah, tanggapan paksaan ini dicapai atau sudah stabil gitu, ketika tanggapan alamiah, yang tadi tanggapan transien, nama lainnya tanggapan alamiah, itu sudah lenyap. Jadi tanggapan yang sebentar itu diabaikan dalam hal ini. Ya. Lalu fungsi pemaksa atau fungsi yang memberikan input itu bisa berdua kelakuannya, bisa berupa sumber tegangan tetap atau DC, bisa berupa sumber tegangan yang sinusoidal, yang AC. Nah, kalau sumber tegangannya bersifat DC, nanti tanggapannya atau arusnya itu akan menuju ke satu nilai yang tetap terus harganya. Nah, sementara kalau diberi sumber tegangannya itu sinusoidal, maka tanggapannya juga sinusoidal. Tanggapan steady state-nya juga nanti akan berubah-ubah terhadap waktu, membentuk nilai 0, puncak, 0, lembah, 0, dan seterusnya. Ya. Jadi inilah contoh gambar rangkaian RL dengan fungsi pemaksa, fungsi inputnya berupa sinusoidal. Oke, nah kalau kita terapkan Kirchhoff Voltage Law, hukum tegangan Kirchhoff pada rangkaian RL ini, nah, kita tahu bahwa di resistor, hubungan antara tegangannya dan arusnya adalah hukum Ohm. V sama dengan R kali I. Tetapi pada induktor, hubungan tegangan dan arusnya adalah V sama dengan L dI dt. Jadi dikatakan pada resistor,
tegangan berbanding lurus dengan arus. Tetapi pada induktor, tegangan berbanding lurus dengan derivatif arus. Jadi ini dia, V sama dengan L dI dt, berarti L-nya itu sebagai konstanta kesebandingan, tegangan induktor berbanding lurus dengan dI dt-nya, tidak dengan I-nya, tapi dengan dI dt-nya. Sementara konstanta kesebandingannya adalah L, induktans. Begitu juga menurut hukum Ohm pada resistor, tegangannya itu berbanding lurus dengan arus. Kalau ini betul-betul dengan arus, berarti R di sini merupakan konstanta kesebandingan antara V dengan I. Ya. Nah, lalu menurut KVL, jumlah semua tegangan yang jatuh itu sama dengan jumlah tegangan yang naik. Atau kadang-kadang kata-katanya menjadi jumlah semua tegangan yang jatuh sama dengan 0. Gitu ya. Atau jumlah semua tegangan yang naik sama dengan 0. Nah, kita bisa katakan bahwa di resistor terjadi jatuhan tegangan, di induktor juga terjadi jatuhan tegangan karena mereka komponen pasif. Kemudian pada sumber terjadi tegangan yang naik. Gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai rumus jumlah semua tegangan yang jatuh sama dengan 0, nah kita bisa mengatakan tegangan yang jatuh pada R itu positif, tegangan yang jatuh pada L itu positif, tegangan yang jatuh pada sumber itu negatif. Nah, maka ketika jumlahkan sama dengan 0, boleh juga begitu mengatakannya. Nah, tapi yang paling sering saya pergunakan, jumlah semua tegangan yang jatuh sama dengan jumlah semua tegangan yang naik. Nah, ini dia. Ini semua suku yang menunjukkan jumlah tegangan yang jatuh di induktor dan di resistor. Yang ini menunjukkan jumlah tegangan yang naik, yaitu di sumber tegangan, Vm cos omega T. Nah, kalau kita punya persamaan seperti ini yang memodelkan secara matematika dari rangkaian listrik serupa ini, kita cukup menyelesaikan persamaan diferensial ini untuk mendapatkan berapa harga I, berapa harga output, berapa harga tanggapan. Nah, sekarang kita bekerja secara matematika saja, melupakan rangkaian listriknya sesungguhnya. Pertama, kita bisa membuat asumsi bahwa si I ini tergantung kepada waktu. Dan dia juga tergantung kepada inputnya. Input di sini adalah Vm cosinus omega T. Nah, Vm ini kayaknya merupakan harga tetap ya, konstanta. Mungkin tidak banyak pengaruhnya. Tapi yang cosinus omega T ini kayaknya berpengaruh besar terhadap si arus I. Kan I yang mau dicari nih. Maka kita bisa mengasumsikan sebagai berikut. Kalau dI dt ini sama dengan 0, maka belum tentu I sama dengan 0. Nah, tapi karena dI dt 0, berarti semua suku ini jadi 0, L kali 0 ya 0. Maka tinggal RI sama dengan Vm cosinus omega T. Nah, kalau begini kejadiannya, berarti kita bisa katakan bahwa I itu berbanding lurus dengan cosinus omega T. Ya, karena kan R sama Vm cuma pengali. Yang mengalami perubahan kan di sini arus dan cosinus omega T, ya kan, fungsi kosinus yang berubah-ubah terhadap waktu. Jadi dengan demikian dikatakan bahwa I berbanding lurus dengan cosinus omega T. Namun ada keadaan yang lain, ketika I sama dengan 0, belum tentu dI dt-nya sama dengan 0. Gitu ya kan? Karena yang satu menunjukkan harga gelombang, yang satu menunjukkan gradiennya. DDT ini kan menunjukkan gradien kalau digambar, menunjukkan garis singgung gitu ya. Nah, ketika I sama dengan 0, yaitu ketika menembus ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, ini misalnya, ini anggaplah sebagai gelombang arus. Gelombang arus yang warna merah ini. Ketika I sama dengan 0, ini kan di sini I sama dengan 0 nih. Perubahan dari harga negatif ke positif 0. Nah, garis singgungnya itu malah tidak 0. Dia sedang naik di sini. Nah, harganya positif nih. Tapi ketika sampai puncak ini, I mencapai harga yang tertinggi. Nah, tapi garis singgungnya, gradiennya adalah garis mendatar yang menyinggung puncak ini, dan di situ gradiennya sama dengan 0. Jadi ini gradien yang lagi naik positif, lalu di puncak ini gradiennya sama dengan 0 mendatar, lalu di sisi yang sebelah sini, ini gradiennya negatif, menurun. Gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kedua kasus ini bisa terjadi, yakni ketika I sama dengan 0, dI dt tidak sama dengan 0, atau ketika dI dt sama dengan 0, I tidak sama dengan 0. Bisa itu terjadi. Nah, tadi kita sudah membahas ketika dI dt sama dengan 0, I ternyata berbanding lurus dengan cosinus omega T.
Nah, ketika I sama dengan 0, DI dt itu ternyata berbanding lurus dengan kosinus omega T. Derivatifnya sebanding dengan kosinus omega T. Nah, kalau betul turunan DDT itu berbanding lurus dengan kosinus, berarti I-nya pada saat itu sebanding dengan sinus omega T. Mengapa? Karena kalau kita integralkan kosinus omega T, jadi kita pindahkan dt-nya ke samping, DI sama dengan kosinus omega T dt, lalu kita selesaikan integral kiri dan kanan, kita mendapatkan I sebagai fungsi dari sinus. Karena integral dari kosinus adalah sinus. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa arus ini bisa pada suatu saat bergantung kepada sinus omega T, bisa pada saat yang lain bergantung kepada kosinus omega T. Oleh karena gitu, bagaimana bentuk I sesungguhnya? Kita gabungkan aja kedua-duanya. Berarti bentuk dari arus itu mungkin ada kosinusnya, mungkin ada sinusnya. Dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu koefisien I besar 1 dan I besar 2. Jadi kita asumsikanlah bahwa arus pada rangkaian RL tadi yang inputnya Vm kosinus omega T, arusnya tanggapannya bentuknya adalah I1 kosinus omega T tambah I2 sinus omega T. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa frekuensinya sama. Frekuensi omega pada input, begitu juga frekuensi omega pada output. Nah, dan bentuk gelombangnya sama-sama sinusoidal, tapi yang satu inputnya cuma kosinus, yang outputnya dua-dua, ada kosinus, ada sinus. Mengapa begitu? Karena di sini melibatkan DI dt dan I. Ya kan, ada suku I, tapi ada juga suku DI dt. Ya. Untuk melakukan berapa harga I1, I besar 1 dan I besar 2 ini, kita masukkan solusi yang diasumsikan ini ke dalam persamaan aslinya. Ini masuk kemari, jadi menghasilkan R I1 kosinus omega T tambah I2 sin omega T. Kemudian yang sebelah sini itu turunan dari I sesuai dengan asumsi ini. Jadi kalau diturunkan kosinus omega T, itu dapatnya adalah sin omega T. Min sin omega T, sorry. Kalau diturunkan sin omega T, DDT itu dapatnya kosinus omega T. Tapi selain itu, argumennya juga ikut diturunkan. Omega T kalau diturunkan terhadap DDT, itu menimbulkan omega ini. Nah, sin omega T, argumennya ini diturunkan, ini dapatnya omega yang ini. Jadi dengan demikian, ketika dimasukkan kembali solusi arus kembali kepada persamaan diferensial ini, namanya persamaan diferensial, kita dapatkan bentuk serupa demikian. Nah, di sini ada sin omega T, ini juga ada sin omega T, ada kosinus omega T, kosinus omega T, kosinus omega T. Berarti kita bisa mengelompok-kelompokkannya sebagai berikut. Ini ketika dia dikelompokkan, mana yang dikalikan dengan sin omega T, mana yang dikalikan dengan kosinus omega T, lalu yang Vm kosinus omega T tadi di sebelah kanan tanda sama dengan, ini dimasukkan ke sebelah kiri, supaya sesama kosinus omega T. Nah, sehingga di sini tandanya menjadi minus. Di sini tadi positif, tapi pindah dari kanan ke kiri menjadi minus. Oke. Nah, sekarang kita harus menyelesaikan persamaan ini. Coba Anda pikirkan, kalau ini harganya 0, berarti suku kiri yang pertama dan suku kiri yang kedua itu haruslah bernilai 0. Sehingga 0 tambah 0 baru sama dengan 0. Gitu kan? Nah, bagaimana membuat suku kiri yang pertama ini berharga 0? Mungkin sin omega T-nya bisa berharga 0. Ya bisa. Ketika sudut ini bernilai 0, sinus 0 itu adalah 0. Bisa. Tapi pada waktu omega T-nya 0, apakah kosinus omega T-nya 0? Kosinus 0 berapa, Dik? Coba jawab. Supaya saya nggak merasa sendiri. 1. Ketika sin-nya itu dapat sudut 0 derajat, berharga 0, tapi kosinusnya ketika berharga 0 derajat malah 1. 0 sama 1 gitu. Jadi coba jawab. Apakah mungkin ada sudut yang sama diberikan kepada sinus dan kosinus, lalu nilainya 0? Mungkin 45. 45 derajat, sinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Yang kosinus 45 derajat, setengah akar 2. Tapi kan nggak 0 jadinya. Ini kan mau buat supaya persamaan ini menjadi 0. Supaya jadi 0 pada pihak kanan, maka pihak kiri kan juga mesti 0.
supaya 0 berarti pihak kiri yang pertama ini mesti 0 karena ini tambah. Lalu pihak kiri yang kedua mesti 0 juga supaya 0 tambah 0 sama dengan 0. Gitu kan jawabnya. Nah, sekarang kita sedang mikir nih, gimana membuat suku kiri pertama dan suku kiri yang kedua itu 0. Nah, mula-mula kita coba, kalau sin omega t bisa jadi 0? Bisa. Buat aja sudutnya 0. Tapi ketika omega t itu 0, kosinusnya bukan 0. Jadi kita tidak bisa mendapatkan satu sudut yang sama yang berlaku pada sinus dan kosinus yang harganya 0. Nggak mungkin. Ya, tadi kalau 45 derajat jadinya setengah akar 2, setengah 2. Sama, tapi bukan 0. Yang saya cari itu satu sudut yang membuat harga sinus dan kosinusnya bernilai 0. Nggak ada itu. Oleh karena itu jangan paksa sinus dan kosinusnya bisa 0 secara berbarengan. Yang bisa dipaksa, yang dalam kurung ini yang harusnya bernilai 0, bersamaan dengan ini juga bernilai 0. Jadi 0 kali sin itu 0, 0 kali cos itu juga 0, akhirnya 0 tambah 0 dapatnya 0. Betul persamaannya. Jadi dengan demikian, karena syarat itu, kita menemukan dua persamaan baru, yaitu min omega L kali I besar 1 tambah R kali I besar 2, itu sama dengan 0. Nah, ini diperoleh dari suku kiri yang pertama. Sementara, secara bersamaan omega L kali I besar 2 ditambah R kali I besar 1 dikurang Vm mesti juga sama dengan 0. Nah, jadi kalau ini 0 kalikan kosinus, berapapun harga kosinus, dapatnya 0. Nah, kemudian baru 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi kita sekarang gantian mau menyelesaikan persamaan ini secara serempak. Nah, kita sering nanti menemui dalam rangkaian listrik ini, matematika serupa ini, ada dua persamaan, ada dua yang tidak diketahui, lalu mesti diselesaikan secara simultaneously, secara bersama-sama, secara serentak gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan whiteboard saya untuk menyelesaikannya. Nah, ini kira-kira, jadi diambil dari yang sebelah kiri ini, min omega Li besar 1 tambah Ri besar 2 sama dengan 0. Nah, ini dia. Ya, Anda bisa lihat kan? Nah, ini kita menggunakan cara substitusi. Substitusi berarti kita pindahkan dulu yang min omega L kalikan I besar 1 itu ke sebelah kanan. Karena tadi tanda minus di sini, sekarang menjadi positif di sini. Kemudian kita selesaikan tuh I besar 2. Nah, I besar 2 kan di sini kalikan R. Nah, kalau dia disendirikan, berarti R-nya pindah ke sebelah kanan, itu menjadi pembagi. Dapatlah I besar 2. Kan yang dicari sesungguhnya dalam dua persamaan ini, itu adalah I besar 1 dan I besar 2. Jadi ini dua persamaan untuk dua yang tidak diketahui. Ya. Nah, dengan menggunakan substitusi, kita udah dapat nih I besar 2. Lalu I besar 2 yang diperoleh disubstitusikan ke persamaan yang kedua, yang tadi aslinya omega L kali I2 tambah R kalikan I besar 1 kurang Vm sama dengan 0. I2 ini disubstitusikan yang diperoleh di sini. Nah, dapatnya omega L, ini yang di luar, ini semua I2-nya dalam kurung ini. Omega kali Li besar 1 bagi R, kalikan R, kalikan I1, lalu minus Vm ini, yang tadi pindah dari kanan, kembalikan ke kanan. Kembalikan ke kanan. Nah, oke, min Vm jadi Vm di sini. Ya. Nah, lanjutannya, kalikan omega dengan omega dapat omega kuadrat, L kalikan L dapat L kuadrat, lalu I besar 1 per R, semuanya dibagi R, kemudian ditambah R kali I besar 1 sama dengan Vm. Nah, berarti di sini ada I besar 1, ini ada I besar 1, bisa kita kelompokkan. Kita keluarkan I besar 1-nya, yang tertinggal adalah omega kuadrat L kuadrat per R ditambah R. Nah, gini kan, ini sama dengan Vm. Nah, baru kemudian kita lihat nih, R yang sendirian ini, itu bisa dijadikan R kuadrat bagi R. Ya kan? R kuadrat bagi R kan dapatnya R yang sendirian. Kenapa saya lakukan itu? Supaya penyebut kedua suku ini sama-sama R. Nah, ini dibagi R kan, ya, R kuadrat bagi R kan R sendirian di sini. Ya kan? Udah betul nih. Nah, tapi penyebutnya jadi satu, yaitu R. Nah, itu mengapa demikian? Karena R-nya bisa dipindah ke kanan, dikalikan dengan Vm, lalu semua yang atas pembilang ini pindahkan ke kanan, itu menjadi penyebut di bawah ini. Ya, nah, jadi diperolehlah I1 ternyata adalah Vm kali R besar dibagi omega kuadrat L kuadrat tambah R kuadrat.
Dah, dapat I1. Nah, lalu I2 yang tadi masih mengandung I1, nah, itu sekarang dimasukkan, substitusikan lagi, yang diperoleh ini kembali ke persamaan ini. Sehingga I2 menjadi di bawah ini, omega L per R, I1-nya ambil semua yang dari sini. PM kali R dibagi omega kuadrat kali L kuadrat tambah R kuadrat. Lalu R besar di sini dengan R besar di sini, karena ini satu bilang yang satu penyebut, bisa dihapuskan. Nah, tinggal dapatnya I2 sama dengan Vm kalikan omega kalikan L per omega kuadrat tambah L kuadrat tambah R kuadrat. Ya, sama penyebutnya. Sama penyebutnya, hanya beda di pembilang. Itulah yang kita cari untuk I besar 1 dan I besar 2. Sehingga inilah dapatnya. Ini bentuk rapinya. Ya, jadi dari sini kemari tadi menggunakan whiteboard tadi. Nah, kalau kita sudah mendapatkan I besar 1, I besar 2, padahal itu tadi diasumsikan IT-nya di sini menggunakan kedua koefisien itu, maka setelah diketahui, masukkan aja I besar 1 kalikan cos, I besar 2 kalikan sin. Nah, ini dia. I besarkan 1 yang ini, atas sini, kalikan cos, I besar 2 yang ini, kalikan sin omega T. Dapatlah jawabnya, inilah solusi untuk rangkaian RL yang diberi sumber tegangan yang Vm kosinus omega T. Nah, cara ini memang sudah benar untuk menemukan tanggapan dari rangkaian RL dengan sumber AC, tapi kurang elegan gitu, atau panjang sekali gitu ya. Jawabannya itu panjang, ada dua suku, kosinus dan sinus gitu. Nah, ada cara yang lebih ringkas, itu dengan menganggap bahwa bentuk umumnya itu hanya mengandung kosinus saja. Nah, jadi tidak seperti anggapan yang pertama tadi, ada kosinus, ada sinus. Nah, kenapa? Tadi karena kita beranggapan bahwa I tergantung kepada kosinus, DEDT tergantung kepada kosinus, seperti tadi lah ya. Yang tadi nggak salah, cuman panjang gitu aja. Nah, sekarang kita mau pakai satu aja kosinus tanpa sinus, tapi ada bayarannya. Nah, kita harus menambahkan sudut fase. Jadi amplitudo tadi memang udah ada Vm kan tadi misalnya. Nah, di sini kita harus menambahkan bukan cuma omega T, tapi dikurangi theta. Hati-hati, tandanya di sini menggunakan kurang, bukan plus. Jadi A cos omega T kurang theta. Nah, ini nanti kita akan memasukkan kembali ke persamaan diferensial ini, lalu menyamakan pihak kiri dan kanan, seperti tadi, membuatnya menjadi 0, dan segala macam. Nah, tapi ada cara yang lebih cepat, yakni kalau ini adalah jawaban, diasumsikan jawaban, solusi, padahal tadi dari cara yang sebelumnya, ini pasti jawaban, udah dapat kan? Maka keduanya mesti sama. Ya kan, karena sama-sama jawaban dari persoalan yang sama, yaitu rangkaian RL. Jadi sama persoalannya ini. Jadi kalau satu solusi udah terbukti benar, ini terbukti benar, solusi cara lain diasumsikan benar, maka dua-duanya mesti sama. Nah, untuk menyamakannya, saya membuka dulu kosinus omega T kurang theta seperti pada, Anda ingat mungkin dari pelajaran SMP atau SMA, kalau ada sin, bagian argumennya merupakan penjumlahan A tambah B, itu sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Kemudian sin A kurang B itulah sin A cos B kurang cos A sin B. Di sini tambah, di sini tambah, di sini kurang, sin cos, cosin. Gitu. Ini ingat, saya mengingatnya mesti begini. Nah, padahal kita mau menuju ke cos A kurang B. Ya kan, tadi yang dipergunakan di sini cos omega T kurang theta. A besarnya itu omega T, B besarnya itu adalah theta. Tapi saya mesti mengingatnya, mesti 4-4 begini, baru saya bisa mendapatkannya. Jadi, cos A tambah B adalah cos A cos B kurang sin A sin B, tambah jadi kurang di sini, tapi ini cos cos sin sin. Kemudian baru yang terakhir, cos A kurang B, itu sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi alasan menggunakan kurang di sini saya pikir supaya ini nanti dapat tambah gitu. Nah, berarti kosinus omega T kurang theta, A besar jadi omega T, B jadi theta, itu sama dengan kosinus omega T, kosinus theta, tambah sin omega T, sin theta. Nah, itu kita pakai di sini, yang ini. Nah, tapi dikalikan dengan A besar lagi, amplitudonya. Ya. Tapi cos-cos tambah sin-sin. Udah?
Nah, yang ini adalah bentuk yang tadi sudah terbukti benar dari solusi yang pertama. Nah, kalau kita lihat kiri dan kanan, tanda sama dengan, di sini ada cosinus omega T, di sini juga ada cosinus omega T, di sini ada sin omega T, ini juga ada sin omega T, berarti yang lainnya mesti sama, yaitu A cos theta itu harusnya sama dengan RVM dibagi R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Lalu A sin theta harusnya sama dengan omega L kali VM per R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, bagaimana menyelesaikannya dua persamaan itu mungkin bisa dipergunakan whiteboard yang ini. Jadi, tadi pada pihak kiri ada A cos theta, pada pihak kanan ada RVM dibagi R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, di bagian kiri ada A sin theta, di bagian kanan ada yang ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan harga A besar dan theta? Karena itu aja yang kita butuhkan. Tinggal omega T kan ini diketahui. Kita udah bikin asumsi gini, omega ini didapat dari sumber tegangan tadi. Berapapun ada yang di sumber tegangan omeganya, ngikut aja di sini arusnya kan. Nah, cuman yang tidak diketahui kan A dan theta. Padahal tadi dari penyamaan pihak kiri dan pihak kanan, kita dapat bentuk serupa ini. Jadi kalau kita mau mendapatkan A, mungkin kita bisa menempuhnya dengan mengkuadratkannya dulu. Jadi sekarang menjadi A kuadrat cosinus kuadrat theta sebelah sini. Lalu yang ini semuanya dikuadratkan jadi R kuadrat, VM kuadrat, lalu bagian penyebutnya R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat, semuanya dikuadratkan. Gitu ya. Yang ini juga dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan dulu, dan jadi begini. Kemudian ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena cosinus kuadrat theta tambah sin kuadrat theta dapatnya 1, ya kan? Dapatnya 1. Lalu A kuadratnya ikut aja. Nah, jadi A kuadrat cos kuadrat theta sama ini A kuadrat kali 1. Yang ini semua mesti ditambahkan, tapi bagian penyebutnya sama, yaitu R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat dikuadratkan, lalu bagian pembilangnya R kuadrat tambah VM kuadrat dari yang sini, omega kuadrat L kuadrat VM kuadrat dapat yang dari sini. Ya? Nah, berarti untuk mendapatkan A, yang sebelah kanan ini semuanya diakarkan. Nah, diakarkan. Nah, untuk mengakarkannya, A, ini dia, akar dari A kuadrat, kemudian akar dari semua yang di kanan ini, gitu. Nah, berarti diakarkan yang atas sama yang bawah itu hilang kuadrat yang ini. Nah, tapi yang bagian pembilang, yang ada VM kuadrat itu dikeluarkan dulu. Nah, jadi VM kuadrat dikeluarkan, tinggal dalam kurung R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, ketika VM kuadrat yang di luar ini diakarkan, itu menjadi VM. Nah, menjadi VM. Ya, yang tadi di bagian penyebut hanya menghilangkan kuadrat yang luar ini. Akarnya itu akan menghilangkan kuadrat yang luar. Maka dapatlah A, harganya adalah VM. Oh, tunggu dulu. Ini kan R kuadrat tambah omega kuadrat tambah L kuadrat itu masih diakarkan. Akar yang dari sini ya. Yang bawah itu tidak ada akarnya. Nah, tapi Anda lihat, kalau akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Kemudian kalau tanpa akar, yang bagian penyebut ini, itu kan berarti pangkat 1. Nah, tapi isinya sama. Isinya R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Berarti kalau yang atas itu setengah, yang bawahnya itu 1, kalau yang bawah ini dinaikkan ke atas, itu menjadi minus 1. Nah, setengah dengan minus 1 itu bisa dioperasikan menjadi dapatnya minus setengah. Minus setengah akhirnya kembali ke bawah, menjadi akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, itu salah satu penjelasannya serupa itu, tapi mungkin juga penjelasannya seperti demikian. Saya kembalikan dulu bentuk kuadrat ya. Bentuk kuadratnya supaya lebih kelihatan, nggak ada akar. Ini A kuadrat itu sama dengan VM kuadrat. Lalu ini R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Lalu yang di sini R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat kuadrat. Nah, gitu ya. Itu tadi aslinya sebelum diakarkan. Nah, kita jangan buru-buru mengakarkan dalam kasus ini.
Ini saya lanjutkan di sini A kuadrat itu bisa ditulis sebagai VM kuadrat. Tetap ini. Tapi yang bawah saya kembangkan. Nah, kali faktor yang sama. Nah, ya kan? Jadi kuadrat ini, kuadrat yang di luar ini, itu kan sama aja dengan mengalikan yang dalam kurung 2 kali. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau dibandingkan yang atas, itu sama. Ini sama dengan ini. Maka saya bisa menghapus misalnya pakai ini, saya hapus dengan ini, gitu. Nah, maka saya mendapatkan A kuadrat itu sama dengan VM kuadrat dibagi R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, baru setelah itu diakarkan. Nah, diakarkan, yang sebelah kanan diakarkan, yang sebelah kiri juga diakarkan. Nah, gitu. Baru dapatnya ini adalah A sama dengan VM, karena VM kuadrat diakarkan ya VM, tapi yang bawah masih punya akar. R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, gitu. Ya, itu tadi jawabnya untuk yang dalam kotak tadi. Ini. Sama jawabannya ini. Nah, itu cara mendapatkan A besar, amplitudo. Nah, untuk mendapatkan theta gimana? Dari dua persamaan ini. Nah, dibagikan aja ternyata yang sin A sin theta atas omega L kalikan VM dibagi R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat, ini kan. Lalu yang bawah A cos theta tadi yang ini. R VM dibagi R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Nah, Anda lihat VM dengan VM bisa dihapuskan, yang bagian penyebut di atas dengan penyebut di bawah bisa dihapuskan, tinggal dapatnya cuma omega L per R. Omega L dari atas, R dari bawah. Lalu A sama A ini juga dihapuskan, tinggal sin theta per cos theta itu sama dengan tanggen theta. Dengan demikian, theta itu adalah arkes tanggen dari omega L per R. Arkes tanggen itu berarti kebalikan dari tanggen. Supaya kita mendapatkan sudutnya, ya kan? Nah, berarti bisa juga ditulis sebagai tanggen pangkat minus 1 dari omega L per R. Dengan demikian kita dapat A, kita dapat theta, kita kembalikan lagi ke sini, ini tadi theta, ini A, maka jawaban dalam bentuk alternatif A-nya ini sudah diketahui, yaitu VM dibagi akar R kuadrat tambah omega kuadrat L kuadrat. Cos, ini cos tadi, omega theta tidak mengalami perubahan, lalu min tetanya itu tadi pakai arkes tanggen omega L per R. Jadi kita punya jawaban yang kedua dari rangkaian yang sama, rangkaian RL dengan sumber tegangan yang sinusoidal. Ini jawaban yang kedua, ini tadi jawaban yang pertama. Nah, kalau Anda pakai angka, dimasukkan harga R, VM, omega, L, ya, maka nanti Anda dapat jawaban yang sama. Apakah pakai rumus ini ataukah pakai rumus yang ini, ya. Nah, di sini kita memiliki sumber tegangan 10 kosinus 1000 T. Jadi omeganya 1000, 10 pangkat 3 itu 1000 ya. Kemudian kita punya rangkaian dengan dua komponen pasif resistor-resistor 25 ohm, 100 ohm. Satu lagi komponen pasifnya induktor 30 mH. Nah, tapi ini belum rangkaian RL. Rangkaian RL yang kita ketahui tadi, nah, harusnya bentuknya seperti begini, 1R, 1L gitu. Kita udah tahu jawabnya ini. Udah capek-capek menurunkannya. Tapi yang ini enggak Ini belum rangkaian RL. Nah, oleh karena itu kita harus ubah supaya ini menjadi rangkaian RL yang jawabannya sudah kita ketahui, itu dengan menggunakan ekivalen Thevenin. Nah, bagaimana triknya? Pertama-tama, ini kita lepas dulu si induktor. Kalau dilepas, maka ini dia gambarnya. Tinggal terminal A sama terminal B yang tadi tempat melekatnya si induktor, ini menjadi suatu rangkaian terbuka atau open circuit. Ya, open circuit. Nah, kalau Anda lihat open circuit ini, saya lepas bagian A ini supaya keluar,
lalu bagian B ini supaya keluar juga. Jadi kan ini seakan-akan konduktor ini, kawat yang ini, dari ground ke terminal B, itu dibawa keluar gitu, supaya dia menjuntai gitu. Yang terminal A dengan yang simpul ini juga, ini saya putar supaya ini keluar gitu, sehingga tinggal 25 ohm sama 100 ohm seperti gambar ini. Ini tadi. Jadi yang A tadi harusnya di sini, yang B tadi harusnya masuk itu saya keluarkan. Saya keluarkan. Jadi tinggal 25 ohm sama 100 ohm serupa ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini, mengingatkan kita pada voltage divider. Nah, voltage divider itu kan sudah dipelajari sebelum UTS bersama Pak Dwijo Kosroso, tapi di situ melibatkan dua resistor dengan satu sumber tegangan DC. Nah, sekarang kita sumber tegangannya 10 cosinus 1000 T yang AC. Tapi sama aja, sumber tegangan voltage dividernya tetap berlaku, yaitu berapa besar dari ini, dari tegangan antara terminal A sama terminal B, yang tadi merupakan tegangan terbuka VOC, yang sama juga dengan tegangan Thevenin yang dicari. Jadi kalau kita membuat suatu rangkaian ekuivalen Thevenin, sesungguhnya kita mencari dua besaran, yaitu tegangan Thevenin VT ini, dan nanti resistance Thevenin RT. Nah, karena tadi gambarnya berupa voltage divider, ini merupakan tegangan antara A dan B sama dengan tegangan VOC sama dengan tegangan Thevenin, maka kita gunakanlah rumus voltage divider. R yang dihadapi oleh tegangan yang dicari, yaitu 100, dibagi dengan 25 tambah 100, dikalikan dengan sumber tegangan 10 cosinus 1000 T. Nah, jadi ini 100 per 125, itu adalah 4/5. Ini nanti dikalikan 10, dapatnya 8. 8 cosinus 1000 T. Jadi jelas-jelas VT-nya itu diperoleh menggunakan teknik Thevenin. Tadi dibuka induktor yang ada di sini, lalu dijadikan voltage divider. Nah, terus untuk menemukan RT-nya, kita harus melepaskan dulu semua sumber. Jadi semua sumber dinolkan. Kalau sumbernya berupa sumber arus, maka harus dibuka, jadi open circuit lagi. Tapi di sini sumbernya adalah sumber tegangan. Maka untuk mengenalkannya itu kita shortkan, dibuat rangkaian short di sini. Nah, kalau rangkaian shortnya itu terjadi di sini, gitu, maka ini dia, ini udah jadi short di sini. Kita tinggal melihat 25 ohm sama 100 ohm di sini dan dihadapi oleh terminal A dan terminal B. Lalu mata kita melihat dari sini. Ini mata ini. Mata melihat dari sini. Tadi sumber tegangan udah dinolkan menjadi konduktor saja. Nah, bagaimana hubungan 100 ohm dengan 25 ohm kalau dilihat dari terminal A dan B, mata kita di sini? Apakah hubungannya seri atau paralel? Jadi di sini A, di sini B, antara A dan B itu ada resistor 100 ohm, tapi sekaligus juga antara A dan B itu ada 25 ohm. Jadi kalau dua simpul berhadapan dengan dua resistor, maka kedua resistor itu terhubung seri atau terhubung paralel? Paralel. Betul, terhubung paralel. Ya, terhubung paralel. Maka untuk mencari resistance ekivalennya yang sama dengan RT tadi yang dibutuhkan pada ekivalen Thevenin, kita cukup menggunakan rumus dikalikan pada bagian pembilang dibagi jumlah antara mereka berdua. Jadi 25 kali 100 dibagi 25 tambah 100, 2500 dibagi 125 dapatnya 20 ohm. Dengan demikian kita dapat tegangan Thevenin-nya 8 cosinus 1000 T, lalu resistan Thevenin-nya kita dapatkan 20 ohm. Lalu ini rumusnya ditulis dengan lebih rapi. Ini untuk mendapatkan RT 20 ohm. Lalu dikembalikanlah ini sekarang menggantikan sumber tegangan yang asli. Sumber tegangan yang asli tadi 10 cosinus 1000 T, sekarang menjadi 8 cosinus 1000 T. Digunakan ekivalen Thevenin. Tadi dua resistor 25 dan 100 sekarang digantikan dengan 20 ohm. Lalu terminal A dan terminal B ini dipasang kembali si induktor yang dilepas tadi, yang 30 mH. Nah, kalau udah begini udah jadi rangkaian RL.
Rangkaian yang udah kita capek-capek menurunkannya, R dan L, dan sumber tegangan AC. Ini. Nah, R, L, dan sumber tegangan AC. Berarti tinggal langsung pakai jawabannya, yaitu menggunakan rumus yang alternatif ini. VM tadi harganya dari sumber, jangan pakai yang 10. 10 itu kan masih yang asli. Kan udah digantikan nih dengan Thevenin, maka pakai yang 8. VM-nya itu 8. Lalu R-nya juga pakai yang R Thevenin, bukan yang 100/125, tapi yang 20. Ini R kuadrat. Lalu tadi omega kali L kuadrat. Omeganya kan bisa dilihat di sini. 10⁻³ itu ini omega. Lalu L-nya itu 30 milihenry, 30 kali 10⁻⁻3. Mili itu menjadi 10⁻⁻3. R kuadrat, omega L juga dikuadratkan. Dah? Lalu kosinus omega T, nah ini dia 1000 T, dikurang dengan arkes tanggen dari omega L dibagi R. Omega 1000 kalikan 30 mili, berarti dapatnya 30 omega L, lalu dibagi R. R-nya itu yang 20. Nah, ini semua pakai kalkulator lah Anda mengerjakannya. Dapatnya 222 kosinus 1000 T kurang 56,3 derajat miliampere. Oke, kalau kita lihat di sini, kosinus 1000 T, omega T harusnya kan tambah theta. Di sini tetanya negatif atau positif? Coba jawab. Negatif. Negatif. Kalau negatif berarti gelombang dari arus ini nanti mendahului atau tertinggal dari tegangannya? Mendahului. Kalau negatif. Tertinggal, Pak. Tertinggal, betul tertinggal. Sehingga saya gambarkanlah di sini. Inilah merupakan gelombang tegangan yang warna apa ini? Warna ungu. Itu tadi pakai 8 kosinus 1000 T. Tadi 8 volt kan berarti puncaknya VM-nya 8. Ini pada sumbu tegak ini itu menyatakan tegangan. Nah, ini ada minus 10, minus 5, 0, 5, 10. Antara 5, 10 inilah 8 volt. Nah, inilah puncak kosinus dari si tegangan. Makanya inilah gelombang tegangan. Ini gelombang tegangan nih. Gelombang tegangan. Sampai sini. Nah, lalu sumbu tegak yang kanan itu untuk menunjukkan arus. Nah, ini pakai satuan ampere, yang ini pakai satuan volt. Nah, tapi yang di sini harganya 222 miliampere. Jadi kalau mau dijadikan ampere, 222 ini dibagi 1000, mungkin sekitar 2/10 lah, 0,2. Nah, di mana itu puncaknya 0,2? Nah, itu di sini. Ini 0,2, melihatnya yang sebelah kanan, 0,2. 0,2 ampere alias 222 miliampere kan tadi. Lalu puncak ini tertinggal daripada puncak ini. Ini udah sampai puncak pada waktu 0, sementara ini satuan waktunya itu milidetik juga. Pada 1 milidetik berikutnya baru ada puncak si arus. Jadi arusnya tertinggal sejauh tadi 56,3 derajat. Nah, gitu ya. Gitu cara melihat gambar ini, gelombang tegangan Thevenin dan gelombang arus induktornya. Nah, kita pindah ke bagian kedua, bagian ketiga mungkin kuliah hari ini, yaitu tentang eksponensial gitu ya. Pakainya udah masuk bagian akhir nih. Nah, tadi kita sudah menyatakan baik tegangan dan arus sebagai gelombang sinusoidal yang ada amplitudonya, ada frekuensinya, ada sudut fasenya. Nah, tapi nanti dalam pekerjaan berikutnya, analisis rangkaian AC ini lebih mudah kalau kita menggunakan bentuk eksponensial. Mengapa demikian? Karena kalau kosinus dan sinus itu diderivatifkan, itu kita mendapatkan bentuk yang berbeda. D dt dari kosinus itu jadinya min sin. D dt dari sinus kita mendapatkan cos. Tapi kalau bentuk eksponensial di D dt kan, diderivatifkan, bentuknya E juga. Jadi E pangkat T misalnya diderivatifkan dapatnya E pangkat T juga. Jadi itu salah satu nanti yang akan memudahkan dalam analisis. Ya, tapi nanti ada alasan yang lain lagi, yaitu kita mau mengubah bentuk kosinus theta ini nanti menjadi besaran kompleks, bilangan kompleks. Jadi kita harus menambahkan
sin theta dikalikan J dengan J akar minus 1 sesuai dengan identitas Euler, ini Euler bacanya, itu menjadi bentuk eksponensial pangkat J theta. Jadi eksponensial pangkat J theta itu ternyata boleh menggantikan cos theta tambah J sin theta. Padahal tadi kita selalu menggunakan tegangan dan arus yang kosinus atau sinus yang semuanya real. Tapi karena kita mau pakai bentuk eksponensial ini, salah satu dari bagian gelombang sinusoidalnya itu harus dikalikan dengan J. Yang dipilih itu yang bentuk sin. Nah, jadi ini akan menghasilkan bagian real dari bilangan kompleks, yang ini bagian imajiner. Nah, untuk bilangan kompleks ini, kita agak ngulang dikit pelajaran yang sebelumnya mungkin pernah Anda temukan juga ini, tapi ini hanya untuk menyegarkan sesuai yang dibutuhkan pada rangkaian listrik. Jadi bilangan kompleks sebenarnya bisa ditulis menjadi 3 bentuk. Bentuk rektangular, bentuk polar, dan bentuk eksponensial. Nah, bentuk rektangular yang seperti tadi kelihatan, cos theta tambah J sin theta, nah itu ada bagian realnya yang A, ada bagian JB yang imajiner, lalu dijumlahkan jadi bilangan kompleks yang Z ini. Nah, kalau bentuk polar, dia bentuknya ada magnitudo, lalu lambang sudut, ini sudut fase. Sudut fase yang seperti kita jelaskan tadi, di antara dua gelombang sinusoidal, sudut fasenya sama, yang itu maksudnya. Sedangkan M, magnitudo itu nanti merupakan harga amplitudo sebenarnya, yang juga pernah kita singgung tadi. Nah, lalu ada bentuk yang ketiga, yang mau kita pakai nanti dengan identitas Euler, itu adalah bentuknya M dikalikan E pangkat J theta. Nah, M-nya sama, antara bentuk polar sama bentuk eksponensial ini dekat sekali. Magnitudonya bisa dipakai dari polar, lalu begitu juga sudut fasenya yang jadi pangkat di sini diambil dari polar. Ya, itu sama semuanya tiga-tiganya. Nah, hubungan antara bentuk rektangular dan bentuk polar ini bisa dinyatakan di dalam suatu bidang kompleks serupa ini. Bidang kompleks itu adalah tempat titik-titik yang menyatakan bilangan kompleks. Seperti titik Z ini menunjukkan bilangan kompleks karena dia punya komponen pada sumbu real, harganya A, dan dia punya komponen pada sumbu tegak imajiner, harganya B, atau lebih tepat ini JB, gitu ya. Jadi ketika dituliskan A tambah JB sama dengan Z, itu sama aja digambar sebagai berikut. Jadi diambil nilai A dari sumbu real, diambil nilai JB dari sumbu tegak, lalu dipertemukan di bidang kompleks. Tempat titik pertemuannya itulah melambangkan bilangan kompleks Z. Nah, gitu ya. Mau pindah lagi ke titik A yang lain, ke titik komponen JB yang lain, maka kita mendapatkan Z yang berbeda lagi. Ya, untuk semua di kuadran 1 sampai kuadran 4 dari salib sumbu ini. Nah, ini titik originnya. Lalu yang penulisan secara polar, itu kalau kita tarik garis dari origin ke titik Z tadi, maka kita mendapatkan suatu jarak yang menyatakan magnitudo. Jadi magnitudo itu adalah panjang garis miring ini, magnitudo. Kemudian yang namanya sudut theta di sini, itu seperti biasa diambil dari sudut mendatar yang positif, lalu bergerak melawan arah jarum jam, counterclockwise. Nah, maka kita bisa mengukur berapa besar theta di sini. Jadi hubungan antara bentuk rektangular dan bentuk polar, kita bisa menggunakan hubungan segitiga dan hubungan Pitagoras itu sebagai berikut. Jadi kalau diketahui bentuk rektangularnya, ini A tambah JB diketahui, lalu mau dicari bentuk polarnya, M dan theta, maka M sama dengan menurut segitiga ini, Pitagoras, ini siku-sikunya di A ini, itu adalah kuadrat dari sisi datar, sisi alas, ditambah kuadrat sisi tegak, itu sama dengan sisi miring, hipotenusa. Maka M itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian rasio antara sisi tegak dan sisi alas, B per A, itu adalah merupakan tanggen dari sudut theta. Maka theta itu adalah arkes tanggen dari B per A. Nah, ini kalau diketahui rektangular, yang mau dicari itu adalah bentuk polar. Sebaliknya, kalau kita tahu dalam bentuk polar, M dan theta diketahui, mau dicari A dan B dalam bentuk rektangular, maka kita menggunakan hubungan segitiga ini, A, sisi alas ini,
itu sama dengan M cos theta. M cos theta. Kemudian B itu sama dengan M sin theta. Ya, jadi ini juga akan dipakai. Nah, mengapa kita sibuk kali dengan bentuk rektangular, bentuk polar ini? Itu karena nanti waktu kita menggunakan bilangan kompleks, kalau operasinya itu tambah kurang, sebaiknya dinyatakan yang mau ditambah atau dikurang itu dalam bentuk rektangular. A1 tambah JB1 ini operan pertama, A2 tambah JB2 operan kedua, kalau ditambahkan atau dikurang, kalau dalam bentuk rektangular cukup A1 tambah atau kurang A2, lalu J tambah J, kemudian B1 tambah atau kurang B2. Jadi mudah untuk melakukan pengurangan atau penambahan kalau dalam bentuk rektangular. Tapi untuk operasi perkalian dan pembagian lebih bagus pakai polar. Maka ada dua bilangan kompleks yang dikalikan, sudah dinyatakan dalam bentuk polar, M1 sudut theta 1, M2 sudut theta 2, hasilnya adalah M1 kali M2. Jadi magnitudonya cukup dikalikan, tapi sudut fasenya ditambahkan. Theta 1 tambah theta 2. Nah, kalau dua bilangan kompleks dibagikan, maka kita tulis dalam bentuk polar, hasilnya untuk magnitudonya M1 dibagi M2, sedangkan sudut fasenya theta 1 kurang theta 2. Saya mengatakan bahwa Anda harus menguasai ini. Oke, pertama-tama Anda mesti paham dulu mengapa rumusnya seperti itu, karena hubungan antara geometri dengan bentuk aljabar ini. Tapi kemudian nanti ketika melakukan pengerjaan soal, apakah ketika ujian, ataukah mengerjakan latihan, ataukah membuat PR, mungkin kalau setiap kali harus melakukan konversi dari bentuk rektangular ke bentuk polar, itu mula-mula masih semangat atau masih benar. Tapi kalau kebanyakan lama-lama bisa membuat kesalahan tuh. Oleh karena itu saya menganjurkan Anda mengkonversinya dengan kalkulator. Nah, tapi kalkulatornya bukan kalkulator sembarang, tapi kalkulator ilmiah gitu. Yang punya fasilitas mengkonversi dari bentuk rektangular, rect, menjadi bentuk polar, pol. Atau dari polar ke rektangular. Jadi dua arah yang saling bolak-balik gitu ya. Oke, selanjut lagi, ini tadi alasan menggunakan eksponensial daripada kosinus dan sinus, karena tadi kosinus kalau diderivatifkan menimbulkan sinus, sebaliknya kalau sinus diderivatifkan mendapatkan kosinus, jadi dua fungsi yang berbeda, tapi kalau eksponensial, itu dapatnya eksponensial lagi, tapi mungkin dengan amplitudo yang berbeda. Kemudian penambahan sumber imajiner ini menimbulkan sumber kompleks, kan akibatnya ada bagian real dan bagian imajiner, sehingga tapi nanti akan menghasilkan proses analisis yang lebih sederhana ya, nanti bisa Anda rasakan sendiri. Kemudian karena pada rangkaian linear berlaku superposisi, kalau sumber imajiner, jadi kalau sumbernya itu bersifat imajiner, maka nanti tanggapannya juga imajiner. Nah, lalu kalau sumber real juga menghasilkan tanggapan real. Nah, kalau dijumlahkan kedua sumber ini menjadi sumber kompleks, sumber imajiner tambah sumber real, maka tanggapannya juga menjadi kompleks, tanggapan imajiner dan tanggapan real. Tapi dengan demikian, kedua besaran real dan imajiner itu pada kapan saja itu dapat dipisah. Kapan saja itu maksudnya, kalaupun pada bagian awalnya sumbernya ada imajiner dan real, oke, lalu dikenakan kepada suatu rangkaian listrik, lalu muncul tanggapan yang kompleks, ada tanggapan imajiner, ada tanggapan real, tapi kita tetap bisa memisahnya. Kalau kita hanya mendapatkan tanggapan real, ambil saja bagian real, di bagian imajinernya tidak diperhatikan. Cara mengambilnya menggunakan operator real yang dilambangkan dengan ray. Nah, nanti saya akan lebih jelaskan pada slide yang berikutnya. Ini dia. Jadi kalau kita punya suatu rangkaian linear N di sini, lalu kita berikan sumber tegangan yang real, kayak ini Vm kosinus omega T tambah theta, berarti ini merupakan tegangan bolak-balik, tadi didekati dengan kosinus, gelombang kosinus. Nah, nanti setelah masuk dalam rangkaian listrik ini, keluarannya itu berupa arus yang juga sinusoidal. Nah, dengan frekuensi yang sama, omega, amplitudo mungkin berbeda, Vm sama Im tidak mesti sama, lalu sudut fase juga berbeda, yang satu theta, yang satu phi. Nggak masalah. Ini semuanya rangkaian real. Tadi sudah kita pakai dua cara untuk mencari arus I. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita geser, misalnya yang bagian kosinus digeser 90 derajat, itu menjadi sinus, yang bagian arusnya juga akan tergeser. Kalau tegangannya digeser 90 derajat, tanggapan sebelah kanan itu juga mengalami penggeseran sejauh 90 derajat.
Maka dua-dua menjadi sinus. Sumbernya sinus, tanggapannya juga sinus. Nah, lalu si sinus ini, kalau kita kalikan dengan J itu kan sebenarnya cuma bilangan, cuma konstanta, akar minus 1 gitu loh. Walaupun berapa besarnya dalam bentuk rasional nggak bisa dinyatakan, tapi dia tetap bilangan. Nah, maka kalau kita kalikan J Vm sin omega T, maka ini semua sudah menjadi bagian imajiner. Bagian imajiner. Jadi aslinya real. Ini yang saya blok sekarang, ini real. Tadi udah dibuktikan, ini adalah real. Cuman cosinus digeser 90 derajat jadi sinus, gitu kan? Baik di sisi input maupun di sisi output. Lalu cuman dikalikan dengan J, maka semuanya ini sekarang menjadi bentuk imajiner. Ya. Nah, kalau bentuk imajiner itu sekarang menjadi input pada rangkaian yang sama, maka tanggapannya juga imajiner. Nah, tapi Anda lihat frekuensinya tetap omega, amplitudonya mungkin berbeda antara JVM dengan JIM, lalu sudut fasenya berbeda, satu theta, satu phi. Oke. Nah, kalau kita sudah melihat pada rangkaian N ini bisa ditambahkan, bisa dimasukkan input real, keluarnya real, bisa dimasukkan inputnya imajiner, keluarnya imajiner, maka menurut superposisi, kita bisa menjumlahkan kedua input tadi, yang real dan imajiner sebagai berikut. Nah, ini. Jadi ditambahkan Vm cosinus omega T tambah theta, ditambah J Vm sin omega T tambah theta. Ini semua input. Fungsi pemaksa. Oke, pastilah tanggapannya juga kombinasi dari IM cosinus omega T tambah phi dan JIM sin omega T tambah phi. Nah, oleh karena itulah, karena kita menggunakan identitas Euler, yang atas ini bisa ditulis sebagai Vm, ada Vm kan, lalu yang cos J sin itu menjadi E pangkat J. E pangkat J dengan argumen omega T tambah theta. Itu jadi pangkatnya. Begitu juga pada sisi output, itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk eksponensial. Jadi akhirnya rangkaiannya menjadi input yang eksponensial kompleks menghasilkan output yang eksponensial kompleks. Jadi strategi yang sedang kita pilih itu adalah aslinya sumbernya real, lalu dijadikan sumber yang kompleks, ditambahkan suku J sin. Nah, dimasukkan dalam rangkaian, keluarnya respon yang kompleks. Tapi respon yang kompleks itu bisa kita lepaskan bagian imajinernya, hanya kita perhatikan respon yang real. Nah, bisa. Nanti saya bisa tunjukkan pada contoh soal. Nah, kenapa ini dipilih? Karena kalau kita menggunakan bentuk kompleks dari sumber dan respon ini, persamaannya semua bersifat aljabar. Nah, cuman tambah kurang kali bagi. Tidak ada derivatif, tidak ada integral seperti pada sumber yang dan tanggapan yang real. Ya, seperti yang tadi sudah kita tunjukkan, tadi masih ada DDT-nya kan. Nah, nanti kalau kita menggunakan bentuk kompleks ini semuanya cuma tambah kurang kali bagi. Ya, mungkin bukti jelasnya pas kita bicara fasor. Oke, nah kembali kita lakukan pada rangkaian aljabar dengan rangkaian RL yang sama. Kita lihat apakah betul persamaannya akan berubah kalau kita menggunakan bentuk kompleks. Jadi ini mula-mula sumber tegangannya Vm cosinus omega T, masih real. Ya, ini dia. Lalu kita tambahkan komponen J Vm sin omega T. Nggak ada sebenarnya di rangkaian listriknya, nggak ada. Ini cuma di atas kertasnya kita tambahkan sisi atau bagian imajiner. Maka semuanya ini menjadi bilangan kompleks. Ada real, ada imajiner. Tapi kalau mau dikembalikan, Anda cukup menggunakan operator Ray supaya kembali ke bentuk yang ini. Sama aja yang semua yang J, Vm, sin, omega T itu dianggap nggak ada aja. Jadi yang tertinggal cuma Vm, cosinus omega T. Nggak masalah. Karena superposisi tadi sudah menjamin sumber real hanya menghasilkan output real. Sumber imajiner hanya menghasilkan output imajiner. Tidak mungkin sumber real menghasilkan output yang imajiner. Nggak mungkin. Nah, begitu juga sumber imajiner nggak mungkin menghasilkan output yang real. Nggak mungkin bersilang. Mereka semua sejajar. Jadi kalau udah yang satu diperoleh yang bentuk outputnya itu ada bagian real dan bagian imajiner, lepaskan aja bagian imajinernya, udah yang tertinggal bagian real.
Dan kita pasti bahwa output real itu hanya dihasilkan oleh input yang real, tidak berasal dari imajiner. Ini kita menggunakan imajiner menjadi bilangan kompleks itu hanya untuk memudahkan perhitungan di atas kertas. Gitu ya. Nah, lalu bentuk yang kompleks ini dijadikan bentuk eksponensial, identitas Euler. Nah, kemudian nanti kita memasukkan input ini, menghasilkan output yang ini. Nah, sekarang kita coba lagi dengan menggunakan rangkaian RL. Ini tadi persamaan KVL-nya, jumlah semua tegangan yang jatuh sama dengan jumlah tegangan yang naik. Nah, kemudian kita pakailah asumsi bahwa arus itu adalah yang I besar M eksponensial J omega T tambah phi. Masukkan sini. Lalu yang DI dt turunkan ini sekali, dapatnya eksponensial J omega T tambah phi, tapi yang bagian pangkat juga mesti diturunkan, sehingga kita dapatkan J omega dari J omega T, diturunkan ddt. Sedangkan J phi, kalau diturunkan ddt itu 0, karena itu cuma konstanta. J akar minus 1, phi juga cuma harga dari sudut fase. Oke, yang Vs kita masukkan Vm eksponensial J omega T. Sehingga persamaan diferensial ini menjadi demikian. Tidak ada lagi bentuk derivatifnya, sudah menjadi persamaan aljabar. R, I, M eksponensial J omega T tambah phi, ini tadi yang pada bagian resistor. Ini tadi turunan omega J omega, ini turunan J omega tadi, karena DI dt, ini yang pada induktor. Lalu turunan eksponensialnya tetap eksponensial, tetap masih ada. Ini tadi sumbernya. Nah, Anda lihat semua suku mengandung eksponensial pangkat J omega. Ini juga ada E pangkat J omega. Ini juga ada E pangkat J omega. Sehingga kalau kita bagikan sebelah kiri dan sebelah kanan tanda sama dengan ini dengan faktor E pangkat J omega, T, sorry, ada T-nya ya. Maka yang tertinggal adalah RIME pangkat J phi, lalu J omega L kali I besar M, E pangkat J phi, dan Vm. Nah, semua yang sebelah kanan ini hilang. Tadi lupa saya menyebutkan T-nya. Ya, T-nya ikut juga sama ya. Nah, dengan demikian, kalau saya kumpulkan yang ada yang sama-sama itu, yaitu I besar M kalikan E pangkat J phi, itu dikeluarkan. Yang di dalam kurung adalah tinggal R tambah J omega L. Nah, ini sama dengan Vm. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa IMEJ phi itu sama dengan Vm per R tambah J omega L. Oke, nah yang ini merupakan pembagian bilangan kompleks. Yang bawah bentuknya rektangular, yang atas juga bentuknya rektangular itu. Nah, cuma bagian apanya, bagian J-nya sama dengan 0. Ini harusnya Vm tambah J kali 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau menyelesaikan itu, mungkin bisa dipergunakan, saya punya whiteboard ini. Ini tadi, Vm per R tambah J omega L. Vm di atas ini bentuk rektangular nih, Vm tambah J0. Yang bawah ada bentuk rektangular. Maka ubah dulu, karena ini operasinya pembagian, ubah dulu ini menjadi polar. Vm tambah J0, yaitu akar dari Vm kuadrat tambah 0 kuadrat untuk bagian magnitudonya, lalu tanda sudut, arkes tanggen 0 dibagi Vm, lalu akar dari Vm kuadrat, yaitu Vm itu sendiri, kemudian arkes tanggen 0 bagi Vm, arkes tanggen 0 itu adalah 0. Ya, jadi sudut 0 derajat itu tanggennya adalah 0. Jadi dapatnya 0 derajat lagi. Nah, sebenarnya ini nggak perlu dicari ini, Vm atau Vm tambah J0 pasti bentuk polarnya Vm sudut 0 derajat gitu ya. Magnitudonya adalah harga Vm itu sendiri. Ya, tapi ini saya hanya untuk membuktikan bahwa rumus manual kita tadi itu tetap berlaku. Tapi yang bawah mesti kita lakukan nih, R tambah J omega L, berarti kalau dijadikan bentuk polar, kita ambil R kuadrat tambah omega L dikuadratkan, diakarkan, ini jadi magnitudo, lalu ini sudut, arkes tanggen dari omega L per R. Oke, nah ini sama, kiri dan kanannya. Kemudian baru kita bisa melakukan pembagiannya. Jadi ini dalam bentuk polar, ini dalam bentuk polar, dibagikan, magnitudo dengan magnitudo dibagikan, sementara sudut dikurangkan. 0 kurang arkes tanggen menjadi minus arkes tanggen. Nah, dengan demikian, kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk eksponensial, karena bentuk polar dan eksponensial itu dekat sekali. Maka hasil dari pembagian Vm dengan R tambah J omega L,
itu adalah magnitudo E pangkat arkes tangen yang semua yang bagian sudut ini. Ya, oke. Nah, jadi makanya Anda bisa tahu dapatnya ini dan dapatnya ini. Ya, yang tadi dari whiteboard saya tadi. Oke. Jadi ini kita bisa menyamakan pihak kiri dan pihak kanan. Berarti ini magnitudo sama dengan magnitudo I besar M. Lalu sudut fase phi di sini itu semua yang dalam kurung siku ini, dalam kurung siku ini. Iya. Nah, ini saya tuliskan ulang. Ini dia magnitudo dari arusnya dan ini adalah sudut fasenya. Oke. Nah, sekarang kita mau membalikkan ke dunia real. Ini kan tadi kita bekerja semuanya di dunia kompleks, ya kan? Nah, kalau kita mau mengembalikan ini ke bentuk real, tadi eksponensial J pangkat omega T yang ditanggalkan, nih ketika dibagikan faktor bersama ini, itu harus kita kembalikan. Jadi supaya frekuensi omega ini bisa conserve, terlestarikan gitu, bisa diikutkan lagi. Nah, maka kalikanlah bagian kiri ini dan bagian kanan ini dengan eksponensial pangkat J omega T. Nah, ini dia. Ini dikalikan, ini juga dikalikan. Oke, ini sama ini dikalikan. Maka kemudian bagian pangkat dari eksponensial bisa disatukan. Nah, omega T tambah phi. Sama-sama punya J. Nah, ini juga begitu. Jadi arkes tangen, terus di omega T-nya dikurangkan, ditaruh di depan. Omega T kurang arkes tangen omega L per R. Nah, kalau sudah menjadi bentuk demikian, inilah yang saya bilang dalam bentuk kompleks yang bisa ditanggalkan bagian imajinernya. Nah, caranya gimana? Nah, ambil bagian amplitudo atau magnitudo, itu menjadi I besar M. Lalu tadi untuk bagian real kan kita menggunakan fungsi cos. Karena untuk bagian imajiner kita menggunakan J sin. Nah, jadi tulis saja bentuk cos. Lalu ambil pada sudut fase omega T, frekuensi sudut dan sudut fase, yaitu omega T tambah phi. Sama aja dengan argumen dari cosinus. Ya, nah baru tadi sudah kita tulis IM dan phi sendiri-sendiri. Nah, gantikanlah IM-nya tadi dengan yang ini, lalu cosinus, lalu omega T, phi-nya ambil minus arkes tangen arkes dari omega L per R. Jawabannya sama, Dek. Jawabannya sama seperti yang tadi udah kita turunkan capek-capek. Alternatif tadi, solusi alternatif yang hanya terdiri dari cosinus dan amplitudo dan sudut fase sama, tapi sekali ini kita menggunakan bentuk kompleks, gitu. Tapi ya itu, rangkaiannya RL, sumber tegangannya sama, ya jawabannya mesti sama, ya. Oke. Nah, kita sekarang baru beralih ke contoh soal. Nah, di sini kita punya rangkaian RC. Nah, jadi bukan RL, tapi RC. 1 ohm R-nya, C-nya 2 farad. Lalu kita punya sumber tegangan 3 cosinus 5T. Oke. Nah, kita sulitkan sumber kompleks yang tepat. Di sini 3 cos 5T tambah 3 J sin 5T gitu. Supaya menjadi bentuk eksponensial serupa ini, 3 eksponensial J5T. Ya kan? Kita ubah dulu sumber tegangan yang real tadi, itu menjadi sumber kompleks. Dah. Kemudian karena perubahan ini, maka arus yang melewati kapasitor dan resistor, karena ini hubungannya seri, itu sekarang dituliskan sebagai I kecil C2. Nah, itu adalah arus yang melewati resistor dan kapasitor. Dan tegangan dari kapasitor yang tadi VC, sewaktu belum dikomplekskan, itu sekarang sudah berubah menjadi VC2. Supaya hanya berbeda, terjadi perbedaan karena sumber tegangannya sudah mengalami perubahan bentuk. Ya kan? Nah, yang ditanya di sini adalah kayaknya tegangan VC2 ini, atau tegangan VC. Nanti kita bisa kembalikan lagi. Nah, sumbangan dengan real 3 cos sudah digantikan dengan tegangan kompleks, kemudian rangkaiannya berubah seperti yang sebelah kanan, lalu kita menerapkan KVL seperti biasa. Nah, di sini kita mendapati ini minus tegangan jatuh, itu sama dengan tegangan naik, kan?
kemudian ini tegangan jatuh dari resistor, 1 dikalikan arus yang lewat di sini kan hukum Ohm, itulah tegangan jatuh di resistor. Jadi 1 Ohm kali IC2, lalu tegangan VC2 di sini, belum dibuka. Nah, kemudian kita gantikan IC2 itu menurut bentuk kapasitor, itu berbanding lurus dengan derivatif tegangannya. Ya kan? Arus pada kapasitor berbanding lurus dengan derivatif tegangannya waktu Anda belajar tentang kapasitor. Jadi di sini IC2 sama dengan C dVC2 dt. C-nya itu adalah 2 farad di sini. Maka 2 dVC2 dt. Itu untuk menggantikan IC2 di sini. Nah, akibatnya persamaan ini hanya mengandung VC2, VC2, lalu yang ini suku sumber. Suku sumber nanti bisa diletakkan di kanan. Oke. Nah, karena itu kita bisa mengambil anggapan bahwa VC2 itu pasti memiliki bentuk seperti sumber. Nah, sumber itu ada bagian Vm-nya, di sini harganya 3, lalu ada eksponensial J pangkat 5T. Omeganya yang 5 ini pasti sama, baik di input maupun di output. Maka diambil asumsinya Vm sama dengan eksponensial J5T. Oke. Nah, barulah VC2 ini dikembalikan ke dalam persamaan diferensial ini. Jadi VC2 DDT berarti menghasilkan eksponensial juga pangkat J5T, tapi yang J5 itu menghasilkan J5 kali 2 yang ini, itu menjadi J10. Nah, lalu yang VC2 dituliskan sesuai anggapan Vm eksponensial pangkat J5T. Yang ini adalah suku sumber, dipindahkan kembali ke kanan, dapat tanda positif. Oke. Nah, lalu setiap E pangkat J5T, nah itu faktor yang sama kan, EJ omega T, itu semua dibagikan. Nah, sehingga dapatnya J10 Vm tambah Vm sama dengan 3. Nah, kalau begitu, dikelompok-kelompokkan J10 dengan 1, J10 dengan 1, dikalikan dengan Vm, gitu kan. Nah, maka Vm itu adalah 1 tambah J10 tadi di sebelah kiri, dipindahkan ke sebelah kanan, jadi penyebut di sini, sebelah kanan tadi tinggal 3. Oke, nah maka ini sudah merupakan pembagian bilangan kompleks, ini bentuk rektangular, ini bentuk rektangular, ubah dulu menjadi polar, lalu dibagikan. Nah, jawabannya serupa ini. Anda bisalah membuktikannya sendiri ya secara manual. Nah, dapatnya bagian magnitudonya 3/1 tambah 10 kuadrat, lalu sudut arkes tanggen dari 10/1. Hampir mirip seperti rangkaian RL tadi ya, tapi sekarang ini adalah rangkaian RC. Ya. Nah, tegangan kapasitor dalam keadaan ajak bisa kita peroleh dari sini, berarti kita mengambil hanya bagian real dari VC2 ini. Nah, tadi kan di sini harusnya ada Vm dikalikan kosinus J5T tambah J Vm sin 5T. Nah, itu ambil cuman bagian kosinusnya saja. Jadi bagian ininya 3 dibagi akar 1 tambah 10 kuadrat ini, itu nanti dapatnya 298,5. Lalu hanya bagian real hanya kosinus, omega T-nya tetap 5T. Lalu yang bagian arkes tanggen 10 ini, 10/1 ini, nanti menghasilkan minus 54,3 derajat. Ya, jadi ini bentuk kompleksnya, lalu diambil hanya bagian realnya, yaitu ini dikembalikan ke bentuk cos J sin, lalu ambil cos-nya saja. J sin-nya tidak diperhatikan. Ya. Oke, itulah kira-kira bahan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mau mengikuti sampai jam 14.50 ini.